Selamat sore, Bapak Ibu. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan semangat sore ini. Selamat datang di Pojok Pintar Manajemen series ke-17 dengan judul Leading Through Pandemic Recovery, Sustaining Learning and Innovation. Nah, Bapak Ibu, tidak terasa kali ini kita sudah berada di seri 17 Pojok Pintar Manajemen, ya. Oke. Mungkin beberapa partisipan di sini sudah pernah mengikuti Pojok Pintar Manajemen, namun mungkin beberapa juga ada yang belum barangkali. Nanti saya selaku moderator di sini akan menyampaikan aturan main untuk Pojok Pintar Manajemen kali ini. Ya. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, saya Rati Sukmayu, saya selaku Koordinator di PPM Manajemen. Nanti saya akan memandu jalannya Pojok Pintar Manajemen sore ini. Oke. Ya. Oke, demi kenyamanan proses diskusi, admin akan mematikan video dan memute suara Bapak Ibu semua supaya tidak mengganggu jaringan. Ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu atas ketidaknyamanannya. Terima kasih. Ya. Berikutnya, mungkin perlu kami jelaskan bahwa Pojok Pintar Manajemen adalah sebuah acara kegiatan diskusi yang diinisiasi oleh PPM Manajemen sebagai bentuk kontribusi individu dan perusahaan. Kegiatan dalam bentuk diskusi online ini dilakukan untuk mendorong individu dan perusahaan agar tetap berkarya di tengah keterbatasan akibat COVID-19 ya, juga krisis yang dirasakan. Pojok Pintar Manajemen juga menjadi salah satu aktivitas dalam kampanye yang dilakukan oleh PPM Manajemen, yaitu dengan hashtag pantang berhenti berkarya. Gitu. Nah, Pojok Pintar Manajemen kali ini mengangkat tema tadi sudah saya sampaikan, yaitu Leading Through Pandemic Recovery, Sustaining Learning and Innovation. Oke, baik. Nah, berikutnya perlu perkenalan institusi dulu barangkali ya. Jadi sebelum kita memasuki ke inti acara, izinkan saya untuk memperkenalkan 8 produk PPM Manajemen yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu. Ya, yang pertama yaitu program pengembangan eksekutif, kemudian ada publikasi dan seminar, lalu ada pembelajaran Indria, ada program pelatihan sertifikasi, dan ada asesmen SDM Bapak Ibu, lalu ada riset dan konsultasi, kemudian solusi teknologi pembelajaran, dan ada PPM School of Management gitu. Ya. Nah, kemudian untuk aturan Pojok Pintar Manajemen ya, bagi Bapak Ibu yang belum pernah ikut ya, terutama mungkin yang sudah sering ikut sudah hafal ya Bapak Ibu semua ya. Yang pertama di sesi pemaparan materi nanti, selama pemaparan materi semua partisipan akan di-mute ya. Kemudian yang kedua, dalam mengikuti diskusi ini harapannya partisipan memiliki prinsip positif dan kolaboratif. Lalu yang kedua, di dalam sesi tanya jawab, harapannya sesi tanya jawab ini akan saya buka ya dengan memulai dari 3 penanya pertama dan seterusnya. Tapi nanti akan kami berikan kesempatan setelah satu partisipan bertanya akan langsung kami jawab begitu ya Bapak Ibu ya. Dan jika ingin bertanya, mohon Bapak Ibu klik raise hand. Jangan lupa klik raise hand. Karena kami akan mengutamakan yang raise hand terlebih dahulu sebelum kami beralih ke chat box-nya. Kemudian kami akan menyebutkan penanya sesuai urutan raise hand-nya. Lalu yang berikutnya terkait feedback, diharapkan partisipan dapat mengisi feedback untuk perbaikan kami ke depannya. Begitu aturan dari Pojok Pintar Manajemen. Ya. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu bagi penanya 3 terbaik nih ya, nanti akan mendapatkan voucher 100% untuk HCNC. Dan peserta yang mengisi feedback akan mendapatkan free e-magazine dan diskon potongan 25% untuk HCNC Bapak Ibu. Jadi ayo semua silakan siapkan nanti pertanyaannya dan jangan lupa isi form feedback-nya. Begitu. Oke, baik, next. Nah, sebelum kita mulai, mungkin saya akan perkenalkan terlebih dahulu ya
pembicara kita. Jadi nanti Bapak Ibu akan ada 2 pembicara di dalam Pojok Pintar Manajemen kali ini. Yang pertama adalah Mbak Diara Nosari ya, yang biasa dipanggil dengan sebutan Mbak Ara. Halo Mbak Ara. Selamat sore. Mbak Rati, selamat sore. Sehat Mbak? Sehat, alhamdulillah. Baik. Ya, jadi Mbak Ara ini adalah core consultant Human Capital Management ya bidangnya, dan juga researcher di Center for Human Capital Development. Mbak Ara ini bergabung di PPM sejak akhir 2015 ya Mbak ya? Ya. Ya. Jadi sudah berapa lama Mbak? Hampir 6 tahun ya. Lebih ya. Oke, jadi sudah banyak kontribusi Mbak Ara di PPM Manajemen ini ya sebagai konsultan pada bidang keahlian Human Capital Management. Nah, minat dan pengalaman Mbak Ara ini pada bidang Organization, Design and Development, kompetensi model Employee Engagement, Culture and Leadership, Performance Management, dan Strategic HRM. Pada tahun 2017 mulai aktif ya Mbak ya sebagai researcher ya di CHCD gitu ya Mbak ya. Ya, dan aktif sekali Mbak Ara ini. Oke, dan juga di Pusat Kajian Bidang Pengembangan SDM. Oke, selamat datang Mbak Ara. Ya, terima kasih banyak Mbak Rati. Baik. Nah, kemudian speaker yang kedua Bapak Patya Budi Putra. Bapak Patya Madiasta Budi Putra. Apa kabar Pak? Selamat sore. Baik Bu, selamat sore. Sehat-sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat Pak. Oke, Pak Patya ini adalah seorang senior innovator di Telkom Indonesia dan juga CEO di Sprinting. Pengalaman profesionalnya beliau senior innovator di Telkom sejak 2021 sampai sekarang ya. Terus berinovasi ya Pak ya. Kemudian expert innovator di Telkom Indonesia juga mulai 2019 sampai 2021. Kemudian sebagai CEO ini dari tahun 2018 sampai sekarang ya. Oke, kemudian juga pernah sebagai Project Lead BUMN Digital Academy di 2020, Project Lead BUMN Innovation Management by Amuba di 2021. Sampai sekarang ya Pak ya? Masih berproses. Ya, betul sekali. Pendidikannya sendiri, Bapak latar belakangnya ada S1-nya di Faculty of Computational Mathematics Universitas Padjadjaran, lalu S2-nya Master Degree of Information Technology Institut Teknologi Bandung. Oke, tepuk tangan untuk kedua pembicara kita. Beri aplausnya Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih. Nah, oke Bapak Ibu, mungkin tanpa panjang lebar, nanti saya persilahkan Mbak Ara langsung memaparkan materinya. Tapi saya mengingatkan kembali Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya ya setelah pemaparan nanti ya silahkan raise hand ya. Kami akan membuka sesi tanya jawab untuk 3 penanya pertama gitu ya. Kemudian kami akan memberikan kesempatan untuk langsung dijawab ya baik untuk Mbak Ara maupun Pak Patya. Oke, selanjutnya mari kita masuk ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang pertama oleh Mbak Ara. Silakan Mbak Ara. Terima kasih banyak Mbak Rati atas kesempatan waktu yang diberikan kepada saya. Oke, izin share screen. Sudah terlihat ya Mbak? Ya, sudah Mbak Ara. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua yang sudah hadir, rekan-rekan semuanya. Mungkin beberapa ada yang pulang dari kantor gitu ya, atau mungkin memang saat ini kerjanya lagi work from home gitu ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di sini terima kasih banyak gitu ya tim panitia sudah mengundang saya gitu ya untuk menjadi salah satu narasumber pada sharing sore hari ini terkait dengan temanya gitu ya, terkait dengan sustaining learning innovation sebagai langkah dari leading pandemic recovery. Nah, di sini saya ingin sharing terkait dengan apa yang kami lakukan di Center for Human Capital Development, tadi CHCD PPM Management yang merupakan pusat kajian pengembangan SDM di PPM Management, terkait dengan hasil dari penelitian kami, begitu ya, di salah satu hasil penelitian kami di tahun ini. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, jadi kami pada tahun ini salah satunya
meneliti terkait dengan bagaimana perilaku yang diharapkan dan juga perilaku memang yang dibutuhkan oleh tim gitu ya, oleh anggota tim terkait dengan situasi krisis begitu. Dan kami membagi fase krisis ini menjadi 3. Yang pertama emergency phase atau fase emergency, fase darurat. Yang kedua resilience phase dan recovery phase. Kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Emergency phase itu adalah ketika kita mulai menyadari itu kalau misalkan ternyata ada krisis nih gitu ya, mulai ada ketakutan, kepanikannya juga bertambah gitu ya, dan mungkin kita jadi bingung nih apa yang perlu dilakukan gitu ya, karena panik dan takutnya itu gitu ya. Dan mungkin saat di emergency phase kebanyakan kita fokus khawatir pada diri sendiri, baik orang-orang terdekat kita seperti itu. Ketika di resilience phase gitu ya, di mana situasi sudah mulai terbaca begitu ya, situasi krisis ini sudah mulai, oh ternyata ada krisis begitu ya, kepanikannya mulai berkurang tapi ketakutannya tidak berkurang ya, karena kondisinya belum sepenuhnya aman begitu ya. Kita berjuang, struggle di sini sehingga disebutnya resilience phase gitu ya, berjuang untuk mengenali sebenarnya situasi apa ini di saat ini begitu ya, kemudian berusaha untuk bisa menemukan titik terang dari krisis. Nah di fase ketiga yaitu recovery phase gitu ya, yang seperti Bapak Ibu tahu bahwa kami definisikan sebagai kondisi di mana di dalam krisis ini berangsur baik, sudah mulai ada harapan bahwa akan selesai gitu ya, sudah mulai ada harapan bahwa kita akan sampai pada recovery phase ini. Nah, yang akan saya sharingkan kepada Bapak Ibu di sini, kita fokus pada recovery phase. Nah, jadi kalau ditanya apakah nanti mungkin ada yang penasaran berbeda nggak sih leadership di fase-fase yang lain, hipotesis kami leadership berbeda, dan mungkin yang akan kita sharekan adalah di mana apa sih tuntutan atau apa sih perilaku kepemimpinan yang diharapkan hadir pada recovery phase. Seperti kita tahu bahwa saat ini harapannya nih, kita sudah mulai berharap bahwa pandemi COVID-19 ini akan berakhir gitu ya, mudah-mudahan insya Allah gitu ya, dengan semakin menyebarnya vaksin begitu ya, kemudian pertumbuhan ekonomi juga sudah mulai coba menggeliat lagi, orang-orang sudah mulai berusaha lagi untuk ayo keluar dari pandemi ini mudah-mudahan. Sehingga kami definisikan fase ini, fase di mana kita mungkin menghadapi recovery phase. Nah, ternyata dari hasil survei kami, Bapak Ibu, yang diharapkan atau perilaku yang diharapkan dari seorang leader gitu ya pada fase ini adalah innovating and learning. Jadi bagaimana pemimpin itu memfoster gitu ya, mendorong pembelajaran dan inovasi di dalam timnya begitu ya. Nah, ada beberapa variabel nih Bapak Ibu yang kita teliti sebenarnya, directing, monitoring, caring, and supporting. Tapi ternyata pada fase recovery ini lebih dari 52% gitu ya, lebih dari 50%-nya, jadi lebih dari setengahnya sepakat bahwa yang dibutuhkan oleh mereka adalah innovating and learning, begitu Bapak Ibu. Nah, jadi seperti apa sih sebenarnya begitu ya? Seperti apa sih sebenarnya recovery phase itu Bapak Ibu? Jadi survei kami ini terdiri dari 600 orang, begitu Bapak Ibu. Pandemi ini membawa semua orang pada kenapa sih, kalau misalkan saya boleh uraikan begitu ya, kenapa sih kemudian responden mungkin juga sebagian besar Bapak Ibu juga gitu ya di sini, meskipun tidak ikut pollingnya gitu ya, kenapa beranggapan bahwa learning and innovation ini penting pada fase recovery? Karena pandemi ini sebenarnya membawa kita pada sebuah pembelajaran yang besar Bapak Ibu. Kalau dipikir-pikir pada abad ini tidak ada satu orang pun yang pernah masuk ke dalam situasi krisis yang sebesar ini gitu ya. Ya, kecuali pandemi COVID-19 ini, begitu ya, Bapak Ibu. Sehingga di tahap ini semua orang ada pada posisi yang sama, gitu ya. Tidak ada yang lebih tahu, tidak ada yang
tidak lebih tahu begitu Bapak Ibu. Sehingga kalau dilihat lagi secara hasil datanya gitu ya Bapak Ibu, generasi mana sih? Biasanya kan kita selalu berekspektasi bahwa kayaknya ini generasi kalau learning innovation ini nih generasi yang lebih muda nih. Tapi ternyata kenyataannya baik baby boomers, Gen X maupun Gen Y, Gen Z itu sama mempersepsikan bahwa learning and innovation ini adalah perilaku yang dibutuhkan atau kompetensi lah katakanlah mungkin gitu ya. Ada beberapa perilaku learning innovating ini yang memang dibutuhkan di dalam recovery phase. Kurang lebih seperti itu. Jadi artinya sepakat nih Bapak Ibu. Artinya kita ternyata ketika pandemi ini hadir gitu ya, kita sama-sama ada di page yang sama gitu ya, terkait dengan menghadapi disrupsi perubahan yang terjadi banyak sekali. Nah, pada recovery phase ini, Bapak Ibu, terdapat banyak challenges, tantangan ya, Bapak Ibu. Jadi bukan berarti di recovery phase ini adalah akhir dari krisis, tapi sebenarnya recovery phase ini merupakan, itu dia tadi ya, apakah kita akan melaluinya sampai dengan selesai, atau kita akan kembali kepada fase yang lainnya, gitu ya. Seperti mungkin sempat gitu ya kita berharap bahwa ini udah mau selesai, ternyata ada gelombang yang berikutnya ya, kita bersama-sama berdoa bahwa ini memang kita benar-benar masuk kepada recovery phase. Yang pertama yang dihadapi tantangannya nih Bapak Ibu sebagai pemimpin maupun pemimpin masa depan gitu ya, adalah banyak hal baru yang terjadi ketika selama pandemi itu Bapak Ibu ya. Bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita melakukan bisnis, kalau secara organisasi gitu ya. Dan itu tidak ada kata putar balik di dalam kamus gitu ya, post pandemic atau recovery pasca pandemic begitu Bapak Ibu. Maksudnya tidak ada putar balik artinya apa? Artinya dalam beberapa literatur maupun dalam beberapa survei yang dilakukan, bahkan kami juga di CHCD melakukan survei, apakah Bapak Ibu akan ingin apa yang diharapkan setelah pandemi berakhir, apakah akan kembali gitu ya ke situasi sebelum pandemi, atau mau masih misalkan hybrid working dan remote working. Mereka ternyata sebagian besar memilih untuk hybrid working. Nah, kurang lebih contoh yang hybrid working Bapak Ibu ya, yang bekerja berharap bahwa bekerjanya ya mungkin tidak full work from home atau tidak full work from office dan sebagainya. Jadi ada banyak cara sekarang untuk melakukan pekerjaan, begitulah kurang lebihnya seperti itu. Dan banyak cara juga untuk melakukan bisnis. Pastinya saya yakin di tempat Bapak Ibu banyak sekali perubahan-perubahan inovasi atau improvement gitu ya, bahkan skalanya sudah skala inovasi gitu ya, yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Yang kedua, tantangan terbesar juga adalah bahwa ketika tadi saya bilang bahwa pandemi ini membuat kita ya mengalami gitu ya Bapak Ibu, bahwa ternyata VUCA itu benar adanya gitu ya. Mungkin sebenarnya VUCA itu kan sudah digaung-gaungkan dari sebelum kita juga mengalami pandemi, tapi itu belum terasa nih bagi sebagian besar orang. Kemudian terjadi pandemi ini, ternyata semua tanpa terkecuali terdampak bahwa ternyata yang disebut bahwa dunia itu sudah menjadi volatile gitu ya, menjadi uncertain, menjadi ambigu ya, tambah ambigu, tambah kompleks, itu ternyata terjadi. Nah, sehingga apa ya, maksudnya ketika kita ada di sini di posisi ini gitu ya, kita sekarang menjadi berpikir gitu ya, ke depan akan seperti apa ya? Mungkin di pikiran Bapak Ibu juga akan berpikir bahwa apakah kita akan kembali ke normal yang sebelumnya atau new normal, atau ada normal lainnya ya, atau digitalisasinya sejauh mana misalkan, atau ada post digitalization ya dan sebagainya. Sehingga the future is uncertain gitu ya. Ke depan itu semakin tidak tidak pasti gitu ya, sehingga itulah para leader harus siap dengan ketidakpastian, kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, the alert system. The alert system itu maksudnya adalah saat ini gitu ya, orang-orang dalam kondisi siaga Bapak Ibu ketika dalam masa pandemi itu. Sehingga oleh karena itu, nanti ini sambungannya dengan poin berikutnya gitu ya.
di hasil penelitian kami 80% mengalami gejala stres dari sedang ke berat gitu Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita selalu siaga, ada apa nih gitu ya. Apalagi yang terjadi dan sebagainya gitu ya. Sehingga kita punya sistem yang sistem alert system yang ada di dalam diri kita gitu ya, baik individu maupun sebenarnya di organisasi juga jadinya mulai perlu dikembangkan untuk berpikir bahwa apa ya yang akan kita lakukan kalau ini terjadi lagi, apa yang akan kita lakukan kalau ternyata ada perubahan, apa yang akan kita lakukan kalau apa yang kita bisa pelajari dari pandemi yang sudah kita yang sudah kita lalui gitu ya, atau yang sedang kita lalui dan bagaimana kita keluar dari sana. Bagaimana ya kita bisa lebih cepat, bagaimana kita bisa lebih baik ke depannya dan sebagainya. Sehingga sebenarnya pandemi ini beberapa orang atau beberapa pihak, dan saya sepakat juga blessing in disguise, di satu sisi mungkin terkait dengan perubahan gitu ya Bapak Ibu. Sehingga kita menyadari bahwa tidak ada yang pasti, tidak ada yang stagnan itu saja gitu ya, tapi akan ada selalu potensi untuk berubah. Yang keempat adalah the exhausted employees. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga oleh para leader gitu ya. Kita sudah sama-sama berjuang di masa-masa pandemi ini naik-naiknya begitu ya, rasa panik, rasa cemas begitu ya. Mungkin beberapa dari kita kehilangan rekan kita atau ya orang-orang yang kita sayangi gitu ya, orang yang kita hormati. Nah, itu belum lagi juga mungkin bekerja secara jarak jauh atau bekerja dengan cara yang baru, dengan cara yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Nah, itu pasti akan membuat tubuh, pikiran maupun tubuh gitu ya merasa exhausted. Gitu ya Bapak Ibu. Karena seperti kita tahu sebenarnya ketika kita melakukan hal yang baru yang bukan dari kebiasaan kita, otak bekerja semakin semakin keras Bapak Ibu gitu ya. Prefrontal cortex kita bekerja dengan lebih keras karena ini bukan dari apa yang sudah biasa kita lakukan gitu ya. Di satu sisi hal ini meningkatkan sistem syaraf kita, tapi di satu sisi yang lain pastinya menimbulkan kecemasan. Nah, oleh karena itu mungkin ini sebagian kecil gitu ya dari tantangan-tantangan atau tantangan-tantangan yang perlu diwaspadai gitu ya terkait dengan recovery phase Bapak Ibu semuanya. Dan harapannya begitu ya dengan mengedepankan atau dengan kesiapan untuk belajar maupun berinovasi, maka terbuka untuk belajar, terbuka untuk berinovasi, maka kita akan sedikit demi sedikit mengurangi tantangan tersebut, begitu kurang lebih Bapak Ibu. Nah, ketika kita menelusuri lagi gitu ya, apa sih sebenarnya yang diharapkan dari leader itu ya, spesifiknya apa sih gitu ya, terkait dengan learning dan innovation-nya itu di mananya gitu ya. Yang pertama yaitu karyawan atau anggota tim gitu ya berharap bahwa ketua timnya atau leaders-nya itu bisa berorientasi kepada tantangan masa depan tadi. Makanya mereka berharap bahwa leaders-nya itu memahami masa depan itu ibaratnya bersama-sama untuk melihat gitu ya, revisioning lagi masa depan, tantangan masa depan begitu ya. Sehingga mereka bisa mengusulkan gagasan baru apa, ide baru apa, kira-kira kita mau seperti apa ya ke depannya gitu ya. Apakah kita akan misalkan menghadirkan produk baru gitu ya, atau misalkan kebutuhan pelanggan yang seperti apa dan sebagainya. Yang kedua, mendorong tim mencari cara lebih baik untuk mencapai tujuan. Artinya tidak menggunakan satu cara saja begitu ya, apalagi menggunakan cara yang lama itu sudah tidak jadi pilihan Bapak Ibu, tapi bagaimana caranya mendorong agar diberikan ruang. Jadi bagaimana bawahan atau karyawan atau anggota tim itu diberikan ruang untuk mencari cara yang lebih baik untuk mencapai tujuan gitu ya. Kemudian yang ketiga, mendorong pembelajaran hal-hal baru. Yang keempat, mendengar ide dari anggota tim, dan yang terakhir gitu ya, memberikan kesempatan mengimplementasikan. Kurang lebih kalau dilihat gitu ya, bagaimana fostering itu tadi mendorong gitu ya, mendukung anggota tim untuk bisa belajar hal-hal yang baru, mencari ide gitu ya dari hasil pembelajaran tersebut dan mengimplementasikannya gitu ya, dengan harapan bahwa hal itu menjadi cara yang lebih baik untuk mencapai tujuan kita. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Apa yang kita hasilkan dari penelitian kami gitu ya. Nah,
kembali lagi ketika kalau misalkan kita bilang learning dan innovation gitu ya, harapannya memang kalau kita bicara terkait dengan pemimpin, nah, pemimpin itu merupakan peran yang signifikan ya, merupakan sosok yang signifikan gitu ya untuk membangun budaya belajar maupun budaya inovasi di dalam organisasi, begitu Bapak Ibu. Tadi kan diharapkan pemimpin-pemimpinnya mau belajar, mau berinovasi, tentunya harapannya itu dapat juga didukung atau dapat juga terinternalisasi di dalam organisasi gitu ya, sehingga menghasilkan added value bagi organisasi. Nah, tapi mungkin ini ada satu konsep terkait dengan internalisasi budaya gitu ya Bapak Ibu, apapun itu budayanya. Nah, di sini saya mau mengedepankan di sini bagaimana posisi leader atau pemimpin di dalam pembentukan budaya. Jadi ketika kita mau atau berharap organisasi kita ini mau punya learning culture gitu ya, mau punya innovative culture gitu. Oleh karena itu ada, kalau SAIN ini membagi jadi dua Bapak Ibu nih. Ada primary embedding sama secondary embedding. Maksudnya apa nih? Maksudnya adalah bagaimana budaya itu dijelaskan, ditularkan, gitu ya, diperlihatkan, didukung oleh dua hal kata SAIN. Yang pertama primary embedding. Yang paling pertama itu adalah leadership, bahwa pemimpin, bagaimana pemimpin memberikan mengkomunikasikan gitu ya, bahwa pentingnya nih untuk belajar, untuk berinovasi dan sebagainya. Yang kedua juga menjadi role model gitu ya, menjadi panutan dalam hal tersebut, dan juga bagaimana para leader terbuka. Jadi tadi diberikan ruang untuk mengimplementasikan, diberikan ruang untuk belajar dan sebagainya. Jadi mengempower orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian secondary embedding itu lebih kepada struktur dan sistem yang mendukung nih Bapak Ibu. Secara struktur bagaimana nih sistem learning yang ada di dalam organisasi, inovasinya. Apakah inovasi kita dihargai atau tidak, inovasi kita berharga atau tidak. Kemudian secara sistem ditunjang tidak gitu ya, reward and punishment, rewardnya mungkin gitu ya, atau misalkan terkait tidak dengan misalkan kinerja kita dan sebagainya. Jadi disitulah culture bisa terbentuk gitu ya. Dan yang faktor yang primary-nya adalah ada pada leadership. Dalam sebuah penelitian dikatakan bahwa 93% unit bisnis yang mengadopsi budaya pembelajaran begitu Bapak Ibu ya, budaya learning gitu ya, sebelum pandemi itu ternyata dapat berhasil lebih baik gitu ya, dapat survive lebih baik dibandingkan dengan mereka yang tidak seperti itu Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu learning dan innovation ini menjadi salah satu hal yang diharapkan bisa ada di dalam organisasi, baik dari pemimpin sampai dengan employees-nya tentunya. Nah, kalau di sini saya hanya akan lebih membahas terkait dengan bagaimana sih gitu ya, kita sebagai individu nih, Bapak Ibu, para pemimpin-pemimpin dan juga mungkin calon pemimpin masa depan yang ada di sini, bagaimana sih kita nantinya gitu ya, bisa memiliki kemampuan untuk belajar, atau mungkin sekarang disebutnya learning agility, kemampuan untuk belajar lebih cepat begitu ya, atau misalkan berinovasi gitu ya, karena sekarang learning itu pasti sudah dikaitkan dengan learning agility, karena tadi ya kemampuan untuk belajar lebih cepat gitu ya, untuk mempelajari hal baru yang benar-benar belum pernah dipelajari gitu ya, dan mungkin tidak berkaitan sebelumnya dan sebagainya. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu mungkin Bapak Ibu ya, apa sih sebenarnya benefit atau keuntungan atau dampak positif bagi diri kita kalau kita misalkan belajar. Yang pertama pastinya meningkatkan fungsi otak. Nah, secara kesehatan gitu ya, ternyata bukan hanya dari segi dari segi kesuksesan organisasi gitu ya, bukan hanya sebagai kesuksesan sendiri, tapi ternyata di dalam kesehatan diri kita juga ternyata penting meningkatkan fungsi otak. Neuroscience mengatakan bahwa di dalam neuroscience diakui nih bahwa ketika mempelajari hal yang baru, tadi saya bilang sempat singgung di depan, bagian otak depan itu sangat aktif Bapak Ibu, sangat aktif gitu ya, sehingga sel-sel baru terbentuk, koneksi antara satu dengan yang lainnya semakin kuat. Kemudian yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri. Kalau kita punya kemampuan Bapak Ibu, kita punya
punya kemampuan baru atau misalkan punya skill itu, maka kita punya kepercayaan diri. Yang ketiga, kita juga punya kemampuan untuk beradaptasi nih Bapak Ibu. Kalau misalkan kita punya banyak pengetahuan gitu ya, oleh karena itu bukan hanya pengetahuan, skill juga Bapak Ibu ya, ketika kondisinya menuntut kita berubah, maka kita akan lebih mudah untuk menyesuaikan diri. Yang keempat, dengan belajar sebenarnya, ya. 5 menit lagi ya. Oke, siap. Jadi udah sebentar lagi kok, bahan saya sedikit. Ketika Bapak Ibu belajar itu ternyata sebenarnya Bapak Ibu membuka kesempatan baru gitu ya. Jadi kalau misalkan dibahas di sini, bagaimana sih Bapak Ibu bisa stay relevant gitu ya, stay relevant dengan kondisi, mau kondisinya berubah, mau kondisinya digitalisasi, mau pasca digitalisasi, tadi saya bilang ya, tidak ada istilahnya yang lebih unggul atau lebih tahu saat ini di masa recovery ini, kita sama-sama. Maka sebenarnya ketika kita belajar, kita membuka kesempatan baru. Siapa tahu ternyata kita punya potensi yang baru, kita punya kesenangan yang baru yang bisa kita kembangkan, dan utamanya Bapak Ibu bisa bisa mendapatkan kebahagiaan dari sharing terkait dengan apa yang Bapak Ibu ketahui misalkan gitu ya. Nah, bicara tentang learning dan innovation sebenarnya tidak lepas dari growth mindset Bapak Ibu. Jadi katakanlah orang yang punya growth mindset itu adalah orang-orang yang ingin mengembangkan diri biasanya. Jadi orang-orang growth mindset itu orang-orang yang punya pola pikir bahwa diri ini bisa berkembang Bapak Ibu. Nah, itulah yang menjadi dasar dari learning dan learning agility, learning maupun innovation Bapak Ibu. Bagaimana sih karakteristik orang yang growth mindset, yang punya growth mindset? Yang pertama, mereka menganggap bahwa tantangan itu yang pertama, mereka siap menerima tantangan. Orangnya memang menyukai tantangan. Yang kedua, menganggap hambatan itu sebagai tantangan justru. Jadi gitu ya, challenge dan obstacle ini nomor 1, nomor 2 saling terkait. Jadi kalau Bapak Ibu di sini, kita sebagai individu dalam organisasi maupun sebagai leader Bapak Ibu ya. Nah, itu kita pertama harus lihat dulu di dalam diri kita apakah kita punya growth mindset ini yang kemudian nanti menghadirkan keinginan kita untuk berkembang, keinginan kita untuk terus berinovasi, beradaptasi gitu ya. Yang ketiga, tadi kita punya mindset bahwa tidak ada upaya yang sia-sia. Nah, jadi ada tuh masih yang bilang bahwa ngapain nih, nggak akan di ini juga gitu, nggak akan diuji juga sama atasan dan sebagainya. Bahwa effort itu sebenarnya oleh orang-orang yang punya growth mindset, effort itu adalah bagian dari kesuksesan. Jadi tidak ada upaya yang sia-sia. Yang keempat, ya, terbuka terhadap kritikan. Jadi orang yang punya growth mindset itu nggak baper Bapak Ibu. Dalam artian gini, kita mungkin sebagai manusia wajar ya, ketika dikritik kita merasa sakit hati. Tapi artinya mungkin kita tidak bisa terus berharap bahwa orang lain juga akan memberikan kritik dengan cara yang baik. Tapi artinya kritik itu dilihat sebagai masukan, input untuk perbaikan diri. Yang kelima, jadi yang punya growth mindset itu juga Bapak Ibu melihat kesuksesan orang lain itu sebagai inspirasi, sebagai motivasi, bukannya malah dia kan sukses karena bla bla bla, dia kan sukses karena dekat sama orang, dia memang dan sebagainya. Jadi jangan cari alasan-alasan untuk melihat ke dalam diri orang lain, lihatlah ke dalam diri kita sendiri. Nah, orang dengan growth mindset ini cenderung memiliki tingkat accomplishment, tingkat achievement diri yang lebih tinggi Bapak Ibu ya. Nah, gimana sih caranya untuk punya growth mindset? Jadi sebelum kita bilang kita mau punya learning, kita pupuk dulu nih growth mindset. Bisa di-develop nih Bapak Ibu. Yang pertama harus sadar dulu, semua hal terkait dengan self improvement itu diawali dengan kita menyadari bahwa kita menyadari diri kita, self awareness gitu ya, sadar terkait dengan kemampuan diri kita gitu ya, sadar bahwa kita ini bisa berkembang, sadar bahwa kita tuh nggak boleh nih di label seperti itu gitu ya, di label bahwa saya kan lahir di generasi ini, saya kan segini-gini aja, saya kan hanya lulusan ini dan itu. Nah, coba ada self awareness dulu dan sadar bahwa ini perlu kita selain self awareness tadi ya terkait dengan kemampuan diri, tapi juga kita tahu apa kekuatan dan keterbatasan kita gitu ya, dan bahwa kita ingin untuk
untuk berubah. Kemudian ubah mindset-nya tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan menganggap bahwa kegagalan itu sebagai pemutus motivasi Bapak Ibu gitu ya. Masalah itu membuat Bapak Ibu berhenti dan sebagainya gitu ya. Kemudian coba explore hobi baru, potensi baru gitu ya. Challenge baru kalau di kantor ada tugas nih, saya yakin Bapak Ibu di masa pandemi ini ada tugas-tugas baru yang tiba-tiba muncul gitu ya. Dan itu mungkin take challenge gitu ya. Coba untuk ambil kesempatan untuk ambil kesempatan dulu gitu. Nah, nanti urusan nanti saya bisa nggak ya bekerja dengan baik dan nggak aja. Justru itulah motivasi untuk Bapak Ibu melakukan yang terbaik. Yang keempat, itu ada hubungannya nih ternyata Bapak Ibu dengan gaya hidup sehat. Orang-orang yang cenderung teratur, memiliki pikiran yang positif gitu ya, memiliki pola kehidupan yang lebih baik, itu memandang dirinya lebih positif gitu ya Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu cobalah mulai dari hal-hal yang simpel dulu nih. Kita mulai hidup sehat, kita mungkin makan yang baik juga, tidur seimbang gitu ya, agar kadar emosi kita juga enggak terlalu naik turun, sehingga kita berpikiran positif juga kepada diri kita. Yang kelima, nah, carilah lingkungan yang support kepada Bapak Ibu ya, baik itu rekan kerja, keluarga mungkin ya, lingkungan pertama keluarga, rekan kerja maupun atasan. Nah, nanti ketika Bapak Ibu memiliki hal ini gitu ya, nah, terapkan juga kepada tim Bapak Ibu sebagai leader nanti itu Bapak Ibu. Kurang lebih untuk menimbulkan atau memunculkan mindset yang berkembang atau growth mindset ya, mindset pertumbuhan kurang lebih seperti itu ya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jadi terkait dengan learning and innovation, begitu Mbak Ratih kurang lebih. Oke, terima kasih Mbak Ara, pemaparannya sungguh menarik. Kita berikan applause dulu untuk Mbak Ara, Bapak Ibu. Sangat menarik ya paparannya ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ara. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh pembicara kita yang kedua, Pak Fatya Budi Putra. Silakan Pak Fatya. Waktu dan tempatnya silakan. Siap, terima kasih Bu Ratih. Semangat pagi dan selamat sore semua. Mohon maaf suara saya agak serak ya. Asik, seru. Kenapa? Karena banyak sharing itu seru gitu ya, dan makasih banget PPM udah ngasih kesempatan untuk kita sharing di sini gitu ya. Dan feel free Bapak Ibu kalau mau tanya di kolom chat silakan, walaupun nanti dijawabnya di akhir ya. Tapi saya senang banget kalau saya lagi ngasih materi, tiba-tiba nanti ada yang nanya apa, jadi bisa saya masukin pada saat materinya Bapak Ibu. Dan feel free lagi Bapak Ibu kalau misalkan nanti mungkin pada saat disiapin pertanyaannya, karena di akhir kita akan banyak bertanya dan diskusi. Karena ini menarik banget yang sampaikan tadi Bu Ara, luar biasa gitu ya, growth mindset, learning innovation, dan mungkin saya izin sharing di aspek yang memang secara praktikal di lapangannya ya gitu ya. Karena memang Bapak Ibu, perkenalkan dari dulu, nama saya Fatya Budi Putra, sekarang di Telkom sebagai channel inovator gitu ya, founder dari Sprinting. Jadi mungkin ada yang aneh, kok karyawan BUMN Telkom tapi kok punya startup? Nah, ini asiknya. Di Telkom itu ada satu program namanya program Amuba yang memang memungkinkan karyawan internal Telkom itu membuat startupnya sendiri. Nama startupnya adalah Sprinting gitu ya. Dan karena Telkom adalah BUMN, kami berkolaborasi dengan Kementerian BUMN untuk menularkan keberhasilan Amuba lewat namanya BUMN Digital Academy gitu ya. Jadi di sini kita waktu kemarin tahun lalu banyak sharing tentang bagaimana mengajarkan para inovator BUMN untuk bisa berinovasi gitu ya. Dan nanti 2021 kita lagi jalan, mudah-mudahan ini sukses Bapak Ibu, mohon doanya karena ini untuk Indonesia juga. Dan saya akan sharing persis seperti yang saya sharing ke semua yang saya bantu di sini gitu Bapak Ibu ya. Ini yang menarik Bapak Ibu. Tadi sampaikan oleh Bu Ara gitu ya, bahwa COVID-nya udah selesai belum ya gitu ya. Kita masih takut ya, nggak ada yang tahu gitu kan. Ini beneran mencerminkan namanya VUCA ya, itu benar-benar uncertain, nggak jelas gitu ya. Dan saya coba cari kemarin ketika dapat materinya seperti ini, topiknya gitu ya. Yuk kita siap-siap untuk mulai berpositif lagi bahwa kita udah bisa new normal beneran gitu ya. Karena kemarin kita dapat musibah luar biasa, kita harus naik lagi gitu ya. Sekarang udah mulai turun, kalau nggak salah di bawah 1.000 kalau nggak salah. Prestasi juga buat kita, terima kasih pemerintah dan semua masyarakat Indonesia. Cuma di sini kita lihat ternyata saya coba cari survei dari Gartner, CEO seluruh dunia gitu ya. Ditanya lah oleh Gartner ini kira-kira apa sih yang nanti akan menjadi threats untuk pertumbuhan bisnisnya masing-masing di 2001 sampai 2022. Ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah ternyata sama kayak kita.
nggak yakin ini beneran nggak ya, jangan-jangan impact-nya berkelanjutan gitu kan. Ekonomi yang berubah yang mungkin kita nggak tahu, dan bahkan karena perubahan ini gitu ya, jadinya user yang dilayanin oleh semua institusi gitu ya, baik organisasi maupun perusahaan berubah juga gaya hidupnya gitu ya. Sampai kalau Bapak Bu baca berita ya, bahkan para pekerja itu pada mau resign kalau perusahaannya tidak memperbolehkan WFH gitu ya, hampir 80% gitu. Jadi demanding yang terus berubah ini akhirnya menjadi tantangan yang saya harus bisa nih untuk bisa tetap survive di nanti 2021-2022 gitu. Ini kalau menurut saya adalah tahun-tahun yang kritis ya. Bisa jadi kita bounce back atau bisa jadi nanti ada kita bisa ke bawah lagi gitu ya. Makanya di sini semua percaya bahwa salah satu untuk yang pasti dari ketidakpastian itu, kita sebuah perusahaan harus punya strong talent base ya. Jadi ini clear banget Bapak Ibu. Saya coba kasih pen dulu, strong talent base. Jadi sangat clear banget di mana kita harus bisa mendevelop, meretain dan men-track talent. Sebenarnya nanti kita bahas ada lagi kalau misalnya ada kesempatan lagi kita bisa diskusi. Yang retain juga menarik ya, karena ternyata the needs of empathy of leadership itu penting banget. Kenapa? Karena di era sekarang di mana mental health jadi penting, orang-orang yang nggak nyaman itu pergi gitu ya. Makanya beberapa perusahaan global maupun Indonesia fokusnya itu adalah meretain talentnya biar dia nggak pergi dengan cara meningkatkan work-life balance maupun mental health para karyawan. Itu jadi salah satu prioritas. Tapi kalau kita bahas ini, kita bahas di bagian bagaimana kita mendevelop. Develop tentu saja ini mengejawantahkan bahwa culture dan people itu masih biggest asset. Kenapa saya bilang masih? Karena di Gartner 2017 ya, di Twitter bisa cari, dia bilang gini. Pada saat 2017 itu namanya digital transformation, digital analog, digital itu semua tuh booming banget gitu ya. Tapi ternyata dia luar biasa dari Gartner bilang, digital is analog. Analog means people. So people and culture is your biggest asset. Jadi percuma mau implementasi IT apapun gitu ya, kalau people yang nggak di develop percuma. Gitu. Itulah mengapa ternyata 2017 dikatakan demikian, sampai sekarang masih relevan dan makin lebih relevan lagi. Gitu. Nanti saya ceritakan ada beberapa, nanti mungkin kalau mau dielaborasi lagi bisa ditanyakan. Cuman yang pasti salah satu untuk percepatan agar culture and people ini bisa terus berkembang itu adalah learning and innovation. Udah harga mati, wajib kudu kalau bahasa Sundanya. Kenapa? Karena ini satu-satunya kita bisa develop talent. Karena gini, lebih mahal mencari talent baru dibanding mendevelop, gitu ya. Dan kalau kita udah develop, gimana cara nge-retain? Nanti ada bahasan lanjutannya. Oke Bapak Ibu, dan sebenarnya kalau kita ngomongin learning, gitu ya, ternyata ada satu terminologi yang tadi disampaikan oleh Bu Ara juga, ada namanya learning agility, atau kalau kita sebutnya namanya agile learning. Ya. Ini mungkin nggak saya bahas banyak, karena kalau kita bahas ini seru banget gitu ya. Karena kalau Bapak Ibu lihat, mungkin saya nggak tahu, di sini ada yang tahu agile nggak ya? Kalau yang tahu boleh di kolom chat bilang tahu ya. Sekalian saya ngecek nih, masih pada fokus atau tidak ya. Karena gini Bapak Ibu, yang namanya agile itu sebenarnya dari mana ya? Coba ada Bu Mita, ada Pak Ceril, itu kira-kira agile dari mana? Boleh jawab. Istilah agile dari mana sih? Dari bidang apa sih kira-kira? Software development. Ya, di mana keresahan para developer gitu ya. Kalau kita kayak waterfall dan lain-lain, ternyata itu diimplementasikan di dalam learning. Kalau Bapak Ibu tahu, agile itu ada 4 value, 12 principles. Sama, dibuat sama Gartner, dari Gartner juga gitu ya. Dia mencoba mengawinkan keadaan VUCA sekarang dengan software development yang agile. Sehingga dibuatlah 4 value dan 8 prinsip gitu ya. Ini asik banget. Kenapa? Karena ternyata memang masalahnya sama. Culture people itu adalah yang jadi penting. Tapi kan dunia berubah ya. Berarti learning-nya pun harus berubah. Makanya ternyata muncul salah satu terminologi namanya agile learning. Kalau kita lihat di sini saya nggak akan bahas semua gitu ya. Growth mindset jadi penting, tadi juga disampaikan juga oleh oleh Bu Ara. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin dunia sekarang ya nggak ada skill yang relevan gitu ya. Sorry, maksudnya banyak pada akhirnya kita mengerjakan sesuatu yang mungkin nggak relevan sama skill kita. Makanya pembelajaran yang lebih cepat, tidak menyerah ketika ada obstacle jadi penting. Cuma saya nggak bahas itu, banyak banget yang bisa kita bahas ya. Cuma saya akan bahas yang di sini. Business outcomes over knowledge gain.
Proses learning dalam corporate gitu ya. Sekarang harus mulai ke sana. Maksudnya apa? Jangan cuman dapat knowledge, jangan cuman dapat saya tahu nih, saya sertifikasi A gitu ya. Jangan seperti sampai sana. Kita harus membuat masterpiece, membuat karya gitu ya. Di mana karya ini tangible dan karya ini bisa memberikan impact untuk perusahaan. Makanya ketika learning disatukan dengan innovation, di mana innovation adalah proses aktivitas mendemaskan karya, maka yang namanya business outcome over knowledge gain itu jadi memungkinkan. Cuman ada cumannya. Saya akan lihat di sini dulu, Bapak Ibu. Kalau kita ngomongin innovation ya, ini semua tahu ya. Kalau kita ngomongin di bisnis, innovation itu adalah biasanya kalau ada proses bisnis lebih cepat, lebih efektif, atau bisa merubah employee engagement lebih baik gitu ya, ataupun membuat bisnis model baru gitu kan. Cuman ada cumannya. Untuk membuat inovasi hidup dalam satu perusahaan, kalau kata Clayton Christensen, beliau gitu ya, mengatakan bahwa akan sangat tidak mungkin untuk kita bisa memfoster innovation kalau itu dalam satu organisasi tidak dilepas secara khusus. Kebayang nggak Bapak Ibu? Ini mungkin ya, saya nggak tahu apakah di sini ada yang di bagian inovasi, research gitu ya, atau busdev gitu ya. Biasanya tuh yang sering berantem sama sama orang-orang sales gitu, orang-orang finance gitu. Karena gini, innovation bikin masa depan gitu ya. Kalau yang lain itu ini masa kini gitu kan. Makanya salah satu syarat bagaimana innovation bisa terfoster dalam satu perusahaan, leader harus paham bahwa apa? Saya akan coba garis bawahin gitu ya. Ini ada yang nulis annotate ya, nggak apa-apa, saya hapus aja. Organization nggak bisa mendisrupt dirinya sendiri. Jadi kalau kita mau ngedrive sebagai leader untuk timnya berkreatif dan membuat satu inovasi, harus ada stand-alone space di mana ide itu bisa di-testing dan di-refine. Ya. Jangan yang namanya inovasi itu nggak bisa, oke, kapan BEP-nya, kapan break-even point-nya, kapan EBITDA-nya 0, itu nggak bisa. Jangan ditagih seperti itu. Ada satu pendekatan khusus, metrik khusus, namanya innovation accounting. Cuma nggak kita bahas hari ini. Tapi yang pasti, bottom line-nya adalah sebagai leader, kalau mau membuat innovation tumbuh dalam satu perusahaan, jangan digabung sama organisasi yang ada. Jadi biarkanlah dia menjadi satu satgas, satu ad hoc gitu ya, yang tergantung di bawah mana. Biasanya di bawah HCM paling gampang, karena di bawah human capital itu nanti learning sama innovation digabung tuh, jadi satu project gitu ya. Jadi biaya inkubasi inovasinya dihitung sebagai biaya development talentnya gitu ya. Tapi jangan digabungkan sama bisnis gitu kan, dan seterusnya. Ini adalah utamanya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini di Gartner gitu ya, di sini ada sebelum saya masuk ke sana, di sisi di Gartner gitu ya, ada 2 aktivitas utama yang harus dilakukan oleh seorang corporate gitu ya, yang intinya adalah mereka itu harus melakukan 2 aktivitas. Apa aja aktivitasnya? Aktivitasnya adalah yang pertama adalah organize, yang kedua adalah execute. Ya. Kebanyakan yang salah Bapak Ibu gitu ya. Biasanya tuh yang dilakukan oleh para manajemen gitu ya. Tidak ada yang organize-nya. Fokus sama execute-nya. Kalau seperti itu, maka seperti yang judul di sini gitu ya. Maturing from accidental to intentional innovation. Dengan adanya 2 hal ini, maka kita akan mematurkan proses inovasi dalam corporate atau organisasi yang tadinya tiba-tiba jadi inovasi gitu. Jadi intensional. Jadi memang didesain bagaimana inovasi itu mulai dari dia muncul sampai dengan dia menghasilkan satu karya dan divalidasi gitu ya. Nah, biasanya yang miss di bagian sini, di organize-nya. Jadi kadang-kadang lupa. Dan ini harus bisa dia punya tempat sendiri dalam satu struktur organisasi gitu ya. Ini yang kami bantu di beberapa teman-teman ya di Pegadaian gitu kan, lalu juga di BRI, lalu juga di kita pernah juga khusus untuk growth mindset ya, karena ini penting banget. Tanpa ada growth mindset yang execute, kan ada organize, ada execute, yang execute akan susah walaupun pakai desain thinking gitu ya. Kementerian Sekretariat Negara juga kita bantu juga, dan itu sama, dua-duanya prinsipnya sama, harus terlepas dari organisasi yang sendiri gitu ya, dia punya satu kebebasan. Dan 2 hal ini, organize dan execute, jadi sangat penting untuk ada. Nggak boleh salah satu, harus dua-duanya. Nah, kita akan bahas sedikit, Bapak Ibu,
organize, execute ya. Nanti kalau mau lebih banyak kita akan tanya jawab. Saya akan bahas dulu yang organize dulu ya. Organize itu ada orangnya, biasanya namanya innovation management atau innovation manager. Dia adalah orang-orang yang bertugas untuk manage inovasi. Saya sering ketemu program inovasi di corporate ya, karena lumayan banyak keliling juga di BUMN maupun di swasta. Ketika tidak ada innovation management ya, akhirnya nanti terjebak yang namanya innovation award atau innovation theater. Jadi biasanya lomba inovasi selesai dapat piala udah nggak sampai dieksekusi gitu ya. Jadi untuk dapat value-nya jadi ya nggak kelihatan gitu kan, terjebak di sana. Makanya penting untuk ada innovation management dan innovation manager. Dan memang kalau yang organize, yang execute harus ada dong. Nah kalau di sini execute di sini itu namanya intrapreneur. Jadi karyawan-karyawan yang eksekusi idenya menjadi satu karya itu namanya intrapreneur. Kenapa intrapreneur? Nanti saya jelaskan di belakang. Cuman nama ini mirip kayak entrepreneur karena memang benar apa adanya. Namanya adalah intrapreneur, berarti entrepreneur yang ada dalam satu perusahaan. Nanti ada beberapa staf khusus yang menjelaskan itu. Dan Bapak Ibu, kalau kita bahas innovation manager ya, kita bahas dulu yang organize innovation manager, itu bentuknya kayak gimana sih? Butuhnya orang-orang kayak gimana gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat itu yang namanya innovation management itu biasanya dia adalah change management gitu ya. Biasanya dia satu fokusnya satu unit yang memang bertugas untuk membuat satu karya ataupun change management untuk membuat satu inisiasi perubahan transformasi digital. Dan namanya yang nanti mengerjakan namanya innovation manager. Yang dia memang fokusnya itu adalah membantu si inovator gitu ya, untuk memanage inovasinya sehingga si inovator ini mendapatkan wadah yang bisa untuk mereka berkreasi. Kalau Bapak Ibu dengar tahu drama Korea startup ya, kan ada sandbox. Nah, sandbox itu adalah hasil dari organize-nya. Jadi yang mengelola sandbox ya, yang drama startup yang Sodalmi, Namdosan itu adalah hasil karya dari innovation management, innovation manager yang mengelola sandbox-nya. Sandbox-nya adalah tempatnya, desainnya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ada beberapa skill ya yang memang dibutuhkan. Cuma kalau kita lihat di sini, saya akan bahas satu persatu. Cuma ada beberapa yang penting. Yang itu adalah yang ini ya, sama yang ini. Dua ini. Jadi sebenarnya nggak perlu kemampuan skill harus bisa coding dan lain-lain sebagai innovation management. Yang penting dia punya business oriented, tahu tentang bisnis gitu ya, dan juga mampu untuk berdialog ke semua sistem yang ada dalam perusahaan. Kenapa? Kan saya bilang tadi innovation tuh ngomong masa depan, di internal unit yang lainnya itu ngomong masa kini gitu ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sebagai leader dan pengen buat innovation management, carilah orang yang memang dia mampu untuk menyebarkan budaya inovasi dan juga membuat orang itu buy-in dengan proses inovasinya, gitu ya. Karena dua hal ini yang jadi penting. Nanti kalau ada yang mau bertanya kita bahas ini lebih lanjut ya. Dan yang kedua adalah memang innovation management adalah yang mengorganize. Tapi bukan hanya mengorganize di awal-awal, fase-fase awal, mereka harus bisa mendesain innovation programnya. Ya. Jadi ini banyak banget aktivitas organize ya, mulai dari mendesain, mendevelop capabilities-nya, mengalokasikan resource karena butuh dana inkubasi gitu ya, mengkomunikasikan tentang inovasinya dan seterusnya. Nah, salah satu yang mungkin menjadi awal itu adalah mendesain dulu inovasi program mau kayak gimana. Kalau Bapak Ibu lihat di literatur ya, di MIT kalau tidak salah itu ada 4 model corporate entrepreneurship ya. Itu bisa dipakai itu. Apakah produsen gitu ya, atau dia pakai ada enabler gitu. Cuman kalau saya keliling, yang paling cocok di Indonesia itu adalah enabler. Nanti saya jelasin enabler itu apa. Cuman secara prinsip enabler seperti ini. Ini contoh program inovasi di corporate yang tadi Setnek, BRI gitu ya, Indosat juga kita bantu, Pegadaian itu semuanya pakai yang enabler. Kurang lebih enabler sesimpel ini. Ada ide, sumber idenya, boleh assignment gitu ya. Assignment itu maksudnya kayak gimana? Tolong dong kerjain topik ini gitu ya. Siapa yang mau ngerjain gitu kan? Atau open assignment, jadi semuanya open, boleh silakan. Kau punya ide apa? Submit gitu ya. Nanti kalau idenya bagus, kita akan inkubasi gitu. Atau sudah ada idenya, tinggal orang yang belum ada. Itu banyak, tergantung. Ini contohnya aja. Ada beberapa perusahaan yang memang dia fokusnya adalah, oke Mas, kita udah punya nih database inovasi pemenang-pemenang kejuaraan sebelumnya, bisa nggak kita masukkan ke funneling desain competitive innovation? Bisa.
Cuman nanti harus dipilih beberapa visibility gitu ya. Dan next-nya biasanya foundernya itu dipilih dulu. Karena bisa jadi yang submit Innovation Award-nya itu nggak mau jadi validatornya, nggak mau jadi entrepreneur-nya gitu ya. Dia cuma senang submit ide aja. Ada yang seperti itu juga. Dan ini akan berbeda Bapak Ibu, ini case by case gitu ya. Dan tim treatment-nya juga case by case. Ada yang dilepas 100% selama sekian bulan gitu kan. Atau 100% kayak Telkom itu 100%. Ada. Jadi ketika saya mengajukan ide saya valid gitu ya, saya lepas dari struktural, berubah titelnya jadi inovator gitu. Jadi jalur karya itu inovasi aja enak. Jadi kayak kerjaannya startup, walaupun lebih stres ya, karena harus membiayai anak buah gitu ya, dan seterusnya. Dan yang salah satu yang jadi penting itu adalah incubation sama execution phase ya. Ini nanti kita bahas lebih lanjut di belakang. Dan transition. Kenapa perlu transition? Karena ini adalah innovation dalam karya Indonesia, dalam karya satu organisasi. Maka ketika sudah berhasil harus bisa diintegrasikan dengan unit mana yang ada di perusahaan gitu. Jadi dia harus menempel di induknya di mana gitu ya. Itu beberapa contoh dan salah satu yang penting bukan hanya mendesain, juga mengkomunikasikan gitu ya. Ini salah satu yang sering terjadi juga Bapak Ibu. Bagaimana leader itu bisa membuat inovasi jadi culture. Ya, harus ada yang jadi konektornya. Jadi kalau ini ada 2 use case ya Bapak Ibu ya. Saya sebagai leader, saya sebagai yang tertinggi gitu ya, saya bisa untuk memilih orang untuk mengerjakan sebagai innovation manajemennya. Nah, berarti saya harus memilih. Harus ada 3 tipe orang ini. Yang dia punya sebagai konektor gitu ya, yang dia punya banyak koneksi gitu ya, dan harus ada yang salesman yang banyak dia bisa memberikan banyak energi positif. Ayo inovasi. Kenapa? Karena yang namanya inovasi tadi disampaikan oleh Bu Ara juga bahwa kadang-kadang mau inovasi biasanya karyawan nanya hadiahnya ada nggak gitu ya. Waduh. Harusnya kita jangan ngomongin gitu, nanti di belakang saya bahas bahwa entrepreneur harusnya drivernya bukan hadiah ya, tapi karya gitu. Nah, harus ada salesman dan juga ada maven. Maven ini adalah yang memang dia dipercaya oleh banyak orang gitu ya. Nah, kalau kita sebagai leader mau memilih innovation manager, pilihlah 3 orang yang boleh 3 orang atau 2 orang gitu ya. Intinya adalah yang punya 3 ini. Karena akan sangat impossible kalau misalkan tidak ada ini, kita bisa bikin orang-orang tuh mau submit ide lah, simpelnya seperti itu. Dia harus jadi semangat dulu orang-orang, gitu ya. Itu salah satu aspek organize. Masih banyak lagi Bapak Ibu, nanti kita bahas kalau ada yang bertanya. Jadi makanya feel free aja kalau mau bertanya Bapak Ibu, kita sharing sebanyak-banyaknya, kita bangun Indonesia bareng-bareng gitu ya. Saya tahu 5 menit lagi Bu Rati sudah di unmute. Ya, siap. Secepatnya Bu Rati ya. Kita akan bahas yang execute ya. Execute ini adalah tahapan inovator melakukan eksekusi idenya. Ini sesimpel aja, yang paling lumrah cara berinovasi itu menggunakan design thinking, startup, dan agile. Jadi kalau kita lihat design thinking, mungkin ini juga harus sesi khusus ya. Yang pasti adalah dia fokus untuk finding customer problem, berempati, mendefine, ideate, prototype, digabungkan dengan lean startup, yaitu adalah learn, build, measure. Nah, ketika kita mau build, itu digabungkan dengan Scrum atau Agile. Gitu. Nah, ini yang dilakukan pada saat para inovator itu melakukan execute-nya. Jadi yang ini, gitu ya. Kalau yang ini nanti kita bahas namanya innovation accounting. Gitu. Nanti ini agak panjang bahasannya, berat banget soalnya. Cuman yang pasti ini adalah inti dari execute. Makanya sebenarnya nggak sulit untuk mengeksekusi. Yang sulit adalah mengorganize-nya. Karena banyak kita temukan inovasi dalam organisasi itu banyak, tapi ketika tidak ada yang organize, jadinya hanya dalam tumpukan file submit inovasi aja gitu ya. Akhirnya tidak bisa direalisasikan gitu. Nah, sebagai leader itu harus dipahamin Bapak Ibu. Karena bahaya nanti jadinya mubazir ya. Dan ini terakhir ya. Jadi kalau tadi di organisasi itu ada innovation manager, kalau yang execute ada entrepreneur. Itu ini hal yang penting juga. Entrepreneur itu sebenarnya adalah entrepreneur dalam satu perusahaan. Bedanya apa? Kalau entrepreneur kan sama-sama punya ide gila, dia punya ambisi gitu kan, pengen untuk bisa membuat satu karya membantu banyak orang. Gitu. Entrepreneur pun sama, cuma ada perbedaannya. Biasanya kalau entrepreneur dia tuh lebih bebas, kalau entrepreneur nggak bebas, karena dia harus harus sesuai dengan regulasi di perusahaannya. Tapi kalau entrepreneur gagal, ya memang lebih bebas sih. Kalau gagal bangkrut.
Kalau entrepreneur, kalau gagal dia biasanya karena itu dananya dana perusahaan gitu ya. Ini terminologi yang lagi in juga, kalau nggak salah di CIAS ya, di Mas Indrawan juga banyak menceritakan tentang entrepreneur ya. Ini keren banget, karena entrepreneur itu sebenarnya adalah masa depannya organisasi ya, karena talent yang mampu membuat karya biasanya dia adalah entrepreneur. Karena dia mampu belajar dan menghasilkan inovasi yang manfaat untuk perusahaan. Ini ada banyak skillnya, cuma saya takut nggak sempat, cuma saya bilang di bawah aja. Kalau kata Board of Innovation, yang namanya entrepreneur harus 110% available. Jadi harus benar-benar terlepas sama organisasi. Ini mau saya buktikan, ini salah besar Bapak Ibu. Di Telkom tuh 60-40, dia ngerjain inovasinya di sambil operasional, dan itu bisa. Ya, jadi ternyata possible. Jadi sebenarnya tidak perlu membuat satu jalur khusus karir gitu ya, agar inovasi bisa jalan. Sebenarnya bisa disambil sama operasional. Cuman kita harus bisa sebagai leader itu memahami apa sih drivernya entrepreneur. Ternyata ada driver entrepreneur Bapak Ibu banyak banget. Cuman saya akan masuk di yang pertama aja. Entrepreneur itu adalah orang-orang, karyawan-karyawan yang punya niat baik, yang punya semangat tinggi untuk bantu perusahaannya. Makanya kalau dalam semua pembicaraan saya bilang kalau ini darah saya dikeluarin gitu ya, ini Telkom semua isinya. Untuk Telkom Indonesia gitu ya. Karena kalau jadi entrepreneur, kita akan masuk ke dalam satu strategi jangka panjangnya perusahaan, kita berkontribusi aktif di sana. Feel-nya akan lebih terasa gitu ya. Makanya 110% itu nggak berlaku, jadi bisa 60-40. Dan itu sudah banyak terbukti, di Setnek juga 60-40 gitu ya. Di Indosat juga sama 60-40, dan di beberapa perusahaan lain itu possible 60-40. Tapi yang nge-manage-nya harus bagus juga. Oke Bapak Ibu, intinya gini, kita nggak bisa merubah pasar, tapi kita bisa merubah cara kita dalam melakukan banyak hal gitu ya. We cannot change the market, but we can change the way we do things. Sebagai leader, inovasi jadi penting, tapi jadinya kita harus punya cara bagaimana menumbuhkan inovasi ini bukan hanya sebagai satu program perlombaan inovasi selesai udah gitu ya. Kita harus bisa buat inovasi benar jadi impact dan membuat learning itu jadi lebih agile sehingga bisa kelihatan manfaatnya. Oke, itu dulu Bu Ratih, semoga tidak offside gitu ya. Mungkin sekian, nanti terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fathia, sangat menarik. Berikan applause dulu untuk Pak Fathia, Bapak Ibu semua, dan juga Mbak Ara di sini udah mulai standby. Baik, Bapak Ibu semua, kita akan mulai sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini akan terdiri dari satu terlebih dahulu ya untuk 3 penanya. Ya, saya ingatkan kembali. Nanti yang penanya terbaik ya akan mendapatkan voucher 100% untuk mengikuti HCMC. Ayo, Bapak Ibu yang mau bertanya, monggo kami buka sesi tanya jawabnya untuk 3 penanya pertama. Ada Bapak Irawan yang raise hand terlebih dahulu. Monggo Pak, silakan Pak. Masih di mute Pak Irawan. Suaranya belum terdengar. Iya. Baik, terima kasih sebelumnya. Menarik sekali mengikuti paparan demi paparan nih Mbak. Cuma saya ingin mencoba, kebetulan PPM ini kan dikenal juga sebagai kampus ya Mbak. Saya mau coba mengarahkan ke arah sana terkait dengan pembelajaran perkuliahan itu sendiri. Nah, kalau kita melihat mahasiswa baru tahun 2020 kan belum merasakan nih tatap muka seperti apa dan lain sebagainya. Nah, ini saya coba mau menyambungkan dengan inovasi dan learning itu sendiri. Nah, ini bagaimana mahasiswa menghadapi fase nantinya mereka akan tatap muka yang seperti kita ketahui, walaupun mereka sudah 1 tahun yang lalu menjadi mahasiswa, tapi ini hal baru untuk tatap muka bagi mereka. Nah, ini mungkin bisa dijawab oleh para panelis di sini, Mbak Tiara atau Pak Fathia ya. Lalu terkait dengan inovasi itu sendiri,
tadi juga disampaikan akan sangat tidak mungkin inovasi bisa bisa terposter Pak ya. Ini mungkin bisa dijabarkan Pak atau lebih spesifikasi kalau kita mau mengarahkan kepada sebuah tata belajar atau pembelajaran di sebuah kampus itu baiknya seperti apa. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Silakan dari Mbak Ara terlebih dahulu atau Pak Pasya yang menanggapi. Baik, mungkin dari saya nanti mungkin Mas Pasya. Pertanyaan pertama tadi mahasiswa yang baru masuk nih, gitu ya, baru ketemu online aja, gitu ya. Ini tantangan ya, Bapak Ibu ya, terkait dengan pertemuan online ini. Kita aja yang sudah biasa berinteraksi, kemudian online, kan kaget juga gitu ya. Nah sekarang bagaimana yang ketemunya online gitu ya. Pertama gini, dalam pembelajaran, selama pembelajaran mereka mungkin ada banyak sekali, hampir semua lah ya, saya tidak mengatakan semua, tapi hampir semua mungkin merasakan pembelajaran itu ya di kelas gitu ya. Yang kedua, ketika mereka melakukan pembelajaran secara online, maka kan ada budaya baru. Span of fokus kita juga sangat-sangat terbatas ya Bapak Ibu ketika kita berinteraksinya justru dengan device seperti ini gitu ya, sehingga pembelajaran juga mungkin perlu menarik begitu ya, sehingga orang sehingga mahasiswa di sini ataupun siapa peserta gitu ya itu lebih mau memperhatikan, kurang lebih seperti itu. Kalau pembelajaran jarak jauh kurang lebih seperti itu. Dan durasi tadi juga penting Bapak Ibu, karena buatlah kurikulum gitu ya, atau metode pembelajaran yang memang membuat orang tersebut aktif untuk belajar. Jadi bukan teacher center lagi ya, memang sudah student center gitu ya, sudah jadi maksudnya fokus pada pembelajarnya gitu ya, learner center gitu ya. Kemudian biarkan mereka untuk mengeksplor pembelajaran. Nah, bagaimana ketika mereka balik lagi gitu ya ke dalam kelas? Maka sama seperti kita ketika kita kembali ketika kita ke kampus gitu ya, atau orientasi dulu. Jadi balik lagi, pasti akan ada orientasi, penyesuaian, dan itu mungkin perlu dipersiapkan tuh Bapak Ibu gitu ya. Adapun misalkan nanti saya nggak tahu nih apakah menjawab pertanyaannya atau seperti apa, atau kedepannya sebenarnya bisa jadi ada mata kuliah yang memang bisa diambil secara online, ada mata kuliah mungkin yang bisa diambil secara offline gitu ya. Dan bagaimana menentukannya, itu tergantung pada sasaran pembelajaran yang diharapkan seperti apa gitu ya. Mungkin pada tataran harus praktek, harus misalkan melakukan diskusi yang yang interaktif begitu ya. Kemudian mengharuskan memang datang pada suatu tempat. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Mbak Ratih. Mudah-mudahan menjawab ya Pak. Itu menjawab Pak Irawan. Sip. Nambahin dikit kali ya. Atau boleh Pak Pasya barangkali bisa menambahkan. Siap, saya izin nambahin Pak Irawan. Sebenarnya simpel Pak. Ada satu set of filosofi mindset yang harus dimiliki oleh semua orang ya. Sebenarnya udah dari dulu sih, cuma saat ini butuh banget. Apa design thinking, Pak? Tadi saya ngomongin inovasi ya. Inovasi itu design thinking untuk customer problem di startup untuk membuat gitu ya. Saya coba share sedikit aja, 2 menit Bapak Ibu. Sebentar. Yang mana ya? Sebentar. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin apapun masalahnya gitu ya. Kalau kita ngomongin yang namanya problem mahasiswa gitu, sebenarnya semua bisa kita selesaikan dengan design thinking Bapak Ibu. Secara filosofi ya. Kalau kita lihat mungkin Bapak Ibu, ini saya nggak tahu nih Bapak Ibu atau baru atau tidak gitu ya. Kalau ngomongin design thinking kan semua harus dimiliki gitu. Nanti Pak minggu depan saya akan dan tim itu akan bantu Kemendikbud gitu ya untuk mengajarkan design thinking ke 350 guru SMK. Gitu ya. Kenapa? Karena it's important. Kenapa? Kalau kita lihat Bapak Ibu, di sini ada empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Ya, saya akan bahas semuanya, bahas satu aja di empathize. Empathize itu adalah kemampuan kita untuk apa? Melihat dari kacamata orang lain. Jadi kalau misalkan isunya adalah dulu ketika harus pindah online, ya kita harus lihat kacamata orang yang nanti mau mengajar, yang jadi mahasiswa atau menjadi siswa gitu ya. Apakah mereka nyaman seharian duduk gitu ya, dan seterusnya gitu kan. Jadi itu dilakukan. Akhirnya kan sekarang kita punya kesepakatan habis semua training provider itu kalau bisa setengah hari, half day, 3 jam, dan seterusnya gitu ya. Jadi empathize jadi penting Bapak Ibu.
Makanya kalau saran saya untuk pertanyaan yang pertama itu adalah, yuk kita galangkan design thinking filosofi mulai dari empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Sehingga nanti pada saat kita ngomongin kira-kira gimana ya caranya, ketika kita empathize, kita buat problem statement-nya, mengideasi cara yang terbaik seperti apa, kita testing dulu pembelajaran seperti ini oke nggak? Kalau dia dari online ke offline gitu ya. Kita lihat ada feedback, oh berarti kita iterasi lagi gitu ya. Terus lagi terus. Jadi kita dapat satu set of skenario yang cocok gitu Pak Irawan. Itu pertanyaan yang pertama ya. Yang kedua adalah innovation itu nggak akan mungkin bisa di-foster kalau apa. Jadi saya jelasin, Pak, saya buka lagi materinya yang tadi. Jadi tidak akan bisa tumbuh kalau, ada kalaunya Pak, kalau inovasi itu tidak diberikan ruang khusus. Gitu ya. Kenapa? Karena tujuan inovasi itu adalah berpikir masa depan. Kalau dia digabungkan dalam satu organisasi yang menuntut untuk cepat-cepat mana hasilnya, susah gitu Pak. Makanya kata Clayton Christensen, saya akan buka lagi materinya, agak impossible kalau kita mau membuat satu inovasi dalam perusahaan untuk tumbuh, tapi kalau tidak ada diberikan ruang khusus untuk mereka, gitu ya. Saya akan bacakan lagi sedikit saja, sebentar. Terlalu banyak yang dibuka ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Nih, jadi sangat tidak mungkin untuk organisasi itu mendisrupt dirinya sendiri, Pak. Kenapa kata-katanya mendisrupt gitu ya? Karena inovasi itu kan berpikir di luar, out of the box ya. Dia mencari cara baru gitu kan. Nah, orang yang bikin cara baru di tengah semua orang sudah nyaman dengan zona nyamannya, nanti akan sulit gitu ya. Makanya harus dibuat satu standalone space gitu, Pak. Baru bisa terbangun. Kalau dalam konteks innovation dalam corporate. Kalau innovation dalam dunia startup, dia biasanya tantangannya berbeda. Bagaimana dia dapat investor dan seterusnya. Mungkin itu kali Pak Irawan ya, izin. Pak saya bisa diberikan poin per poin, Pak. Bisa sebagai tips lah, Pak. Ini kan kondisi terpuruk nih, Pak. Untuk membangkitkan inovasi itu hadir dalam sebuah organisasi itu, apa sih yang perlu dilakukan, Pak? Mungkin bisa di poin per poin, Pak. Siap. Yang pertama, Pak, itu harus ada yang mengorganize ya. Satu. Harus ada PIC-nya yang mengorganize gitu ya. Lalu mereka harus bisa membuat desain programnya. Gitu. Desain programnya, dan sebenarnya di poin-poin Pak, mendesain programnya, mendevelop capability inovasinya, mengalokasikan resource-nya gitu ya. Akan sangat panjang Pak, cuma kalau saran saya sebagai awal, itu yang ini dulu Pak. Yang ini, mendevelop capability. Tapi apa yang di-develop duluan? Dua, design thinking sama growth mindset Pak. Dua itu dulu. Jadi, yang mengorganize harus mampu mengajarkan ke bawahannya, ke timnya, bagaimana kita memiliki growth mindset dan bagaimana kita bisa melakukan design thinking. Dua itu, Pak. Dua itu dulu aja. Itu awal pertama untuk stepping stone-nya, Pak. Mungkin izin. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Siap, Pak Irawan. Growth mindset design thinking, Ibu ya. Semua ya, itu. Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, sama-sama. Pak Irawan, terima kasih. Semoga cukup menjawab ya dengan pertanyaan Yep. Pak Irawan. Oke, penanya berikutnya. Ibu Afri Ramadhani ya. Silakan Bu Afri. Oh, ini Bu Kristabel Serial dulu nih. Silakan Bu. Terima kasih atas waktunya. Hari ini saya baru pertama kali ikut ini dan sangat menarik. Terima kasih Mbak Ara dan Pak Patya. Lebih mencerahkan. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu mungkin nyambung dari pertanyaan yang sebelumnya, yaitu tentang growth mindset. Jadi akhir-akhir ini saya juga tertarik dengan growth mindset dan menemukan bahwa itu sebenarnya sulit diterapkan di budaya perusahaan yang sudah ada gitu. Tadi sudah dikasih juga caranya, ada 5 step gitu ya. Pertanyaan yang pertama itu apakah stepnya harus urut? Kalau misalkan mau menerapkannya di dalam tim gitu ya, apakah kalau kita sebagai seorang leader lebih baik misalkan membangun lingkungan yang suportif dulu atau gimana? Terus yang kedua tentang self awareness. Nah, ini
tingkatnya kalau menurut saya udah spiritual banget gitu ya. Kalau self awareness, gimana sih caranya membuat tim itu memiliki self awareness itu gitu. Kayak takutnya kan kita menggurui gitu, takut mengkhotbahi mereka. Tapi sebenarnya kan itu yang penting. Jadi, kayak tahap awalnya kalau mau berubah mindset harus self awareness dulu. Kayak gitu. Terima kasih. Ya, baik. Dari Mbak Ara. Ya, baik. Dulu. Terima kasih Mbak Sheryl ya. Tadi mungkin dipanggilnya Mbak Sheryl. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Tadi ya growth mindset yang tadi saya tampilkan gitu ada 5 itu apakah urutan dan sebagainya. Memang kalau dilihat baiknya tahapannya urutan gitu ya. Jadi self awareness dulu semua istilahnya tadi prinsip dalam self improvement gitu ya. Kalau kita mau mengimprove diri gitu ya. Ini kan kita ngomongnya ke diri dulu nih sebelum ke tip gitu ya. Bahwa kita punya self awareness dulu. Kita tahu nih bahwa kita butuh untuk berkembang, kita butuh improve. Ada sesuatu dalam diri kita yang perlu untuk diimprove gitu ya. Nah, dengan kesadaran itu, dengan bilang bahwa oh kekuatan saya ini, kalau kekurangan saya ini gitu ya, menyadari diri saya bahwa misalkan manusia nggak ada yang sempurna, saya punya kemampuan diri seperti ini gitu ya. Kemudian self awareness itu. Nah, tahapannya tadi. Tapi kalau misalkan kita sebagai leader kemudian mau menciptakan, maka harus melakukan 5 itu dulu, kurang lebih kayak gitu. Jadi kita dulu sebagai leader punya growth mindset. Baru kemudian kita menciptakan gitu ya, lingkungan gitu ya, atau justru menunjukkan kepada orang lain gitu ya terkait dengan growth mindset ini. Artinya yang 5 terakhir tadi Mbak bilang kan, apakah bisa saya menciptakan lingkungan dulu? Ya gitu ya. Sebagai leader kita justru itu tadi menciptakan lingkungan yang support dulu untuk orang lain. Tapi sebelum kita menciptakan lingkungan, kita dulu ini yang harus gimana kita mau menciptakan lingkungan yang support, tapi kitanya nggak punya growth mindset, kurang lebih kayak gitu. Nah, barulah kita juga mengajak mereka melalui tahapan yang sama, kurang lebih gitu. Kurang lebih melihat kepada mereka bahwa kita nih punya kemampuan loh, kamu punya ini loh, kita tuh bisa berkembang loh. Kan intinya growth mindset adalah bahwa kita tuh yakin, percaya bahwa kita tuh nggak stagnan, kita tuh bukan sesuatu yang udah fix segitu aja gitu, tapi kita tuh manusia yang punya potensi untuk tumbuh gitu. Nah, itu yang harus dibangun. Bagi leader kurang lebih begini, menciptakan lingkungan, kemudian mengajak mereka untuk tadi mengenali dirinya, bahwa mereka punya potensi, mereka bisa berkembang, dan berikan challenge, kurang lebih seperti itu. Berikan challenge kepada mereka untuk berkembang, berikan ruang untuk berkembang gitu ya, dengan feedback yang baik. Feedback yang baik itu maksudnya bukan yang baik-baik saja, feedback yang efektif gitu. Jadi kalau misalkan mereka bagus, ya bilang bagus begitu ya. Kalau misalkan mereka perlu diimprove, ya bilang bahwa mereka perlu diimprove dengan cara yang baik tentunya gitu ya. Yang tadi yang efektif tadi. Artinya sistem itu yang harus mensupport kurang lebih kalau kita sebagai leader mau mengencourage orang lain. Kurang lebih seperti itu. Mbak Sheryl. Mudah-mudahan menjawab. Aku nambah dikit ya, Bu Ara ya. Ya, karena aku lagi senang banget nih nge-share growth mindset itu penting. Bayangkan kalau semua rakyat Indonesia itu growth mindset ya. Wih, asik banget. Saya ada tips tambahan sedikit. Saya ada materi juga. Ini saya bawain dulu untuk Kementerian Koperasi dan banyak orang juga gitu ya. Kan sebenarnya lawan growth mindset itu fixed mindset ya. Tadi sampaikan oleh Mbak Ara, ada ketika dia dapat challenge, kalau si fixed mindset mah ngerasa, aduh ini ribet banget sih gitu. Kalau growth mindset itu ngerasa seneng gitu kan. Dan seterusnya. Sebenarnya ini ada. Boleh dicari Bu Sheryl gitu ya. Ada yang namanya assessment sederhana. Apakah saya lebih ke growth mindset, apakah fixed mindset? Melihat dari 5 aspek yang tadi. Challenge. Jadi kalau misalkan gini kan, kalau kita bedain sama growth mindset, fixed mindset, kalau growth mindset itu kan kalau dapat challenge, wah hajar aja. Kalau yang fixed mindset, aduh, berat gitu ya. Dan seterusnya. Kalau dapat setback harus mundur, dia persisten. Kalau dapat kritikan nggak baper gitu ya. Ini ada sebenarnya sederhana untuk assessment-nya sederhana. Nah, ketika assessment ini dilakukan, ya ada 6 common roadblocks. Jadi ada 6 common roadblocks yang menghalangi kita menjadi growth mindset. Gitu. Dari assessment tadi nanti bisa digabungin, nanti bisa cari di googling Bapak Ibu, banyak banget. Jadi ada 6 yang menghalangi kita jadi growth mindset. Pertama, kurang percaya diri, takut gagal, takut sukses bahkan. Jadi ada takut sukses itu bikin kita nggak mau jadi mengambil challenge. Karena kalau saya berhasil, nanti saya makin banyak kerjanya gitu. Ada juga kayak gitu.
Ya. Nah, sebagai kita leader harus tahu nih, kalau saya dulu teman-teman saya suruh assessment dulu gitu ya. Lalu saya mappingkan, ternyata di tim saya paling banyak tuh lack of confidence roadblock-nya. Sehingga kita tahu lingkungan yang dibangun itu seperti apa. Berarti lingkungan yang mendorong mereka untuk percaya diri. Kalau ternyata lingkungan yang lebih banyak fear of failure, berarti kita harus memperbanyak program untuk yuk nggak apa-apa salah, sampaikan pendapat, nggak ada masalah gitu ya. Ini sedikit tambahannya mungkin Mbak Ara, Bu Sheryl. Ya, terima kasih banyak, Pak. Cukup menjawab ya Mbak Sheryl ya. Oh, sangat-sangat menjawab. Terima kasih. Sangat menjawab. Terima kasih untuk Mbak Sheryl, terima kasih Mbak Ara dan Pak Fatia. Mungkin berikutnya ada Pak Diki. Pak Diki sudah nggak sabar nanya ya Pak ya dari tadi ya. Sudah resen, sudah capek Pak tangannya. Monggo Pak. Baik. Terima kasih Mbak Rati. Selamat sore Mbak Ara sama Pak Budi. Luar biasa, keren banget. Saya melihat ini bukan hanya soal bicara Telkom atau PPM gitu ya, tapi saya ingin melihat perspektif yang lebih luas. Ketika terjadi transformasi leadership, tadi saya suka dengan VUCA dan seterusnya yang terjadi. Berarti pertanyaan buat Bara adalah, kira-kira kepemimpinan seperti apa yang harus di-develop ya di kondisi. Kalau bicara PPM, Telkom, atau perusahaan-perusahaan besar, saya kira jauh lebih mudah ya. Cuman saya tempo hari juga di PPM saya tanyain itu, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan lain ya sekelas BUMN atau bahkan pemerintah termasuk kementerian. Kemudian saya ada proyek nih kerjaan di salah satu kementerian, bagaimana ngelit mereka ya, ada gap antara milenial dan kolonial, sebut aja begitu lah ya. Itu waduh pusing kepala tuh. Jadi belum jauh ke inovasi ya menurut saya, buat saya itu. Karena ketika terjadi transformasi digital, hemat saya Pak Budi, menurut saya yang harus berubah itu setuju saya tadi soal behavior sama mindset-nya dulu gitu. Kalau itunya nggak berubah ya jalan di tempat, nggak kemana-mana. Padahal dana yang dikeluarkan mungkin banyak. Nah itu saya kira di Telkom mungkin tidak terjadi. Tapi boleh juga pertanyaan saya di Telkom, ada nggak gap seperti itu? Karena yang saya tahu kan ada ribuan karyawan Telkom juga yang gap-nya cukup banyak tuh antara milenial sama itu. Terus yang kedua, Mbak Ara tadi soal leadership tadi, kan saya lihat ada apa namanya antara milenial sama itu mengelolanya gimana ya? Karena kalau tidak pas juga mereka kan dimarahin hari Jumat, Seninnya udah kabur tuh nggak masuk kerja gitu kan. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok boleh jawab dulu ya Mbak Ara ya? Boleh. Karena ini terjadi juga Pak, jadi Telkom juga sama terjadi ya. Ini masalah semua gitu ya. Cuman kalau saya ada dua Pak caranya. Sama kayak tadi, design thinking sama growth mindset. Itu Pak. Kenapa? Saya akan coba share Pak di sini. Sebentar ya Pak. Saya materinya, bentar saya coba buka dulu. Kenapa design thinking jadi pas untuk menghadang si gap culture gitu Pak? Karena design thinking itu mengajarkan semua bebas berpendapat. Biasanya kan yang susah antara gap itu adalah yang junior takut ke senior, senior nggak mau dengerin junior gitu kan Pak. Nah, design thinking secara budaya ya, saya akan buka materi yang ini. Kalau kita ngomongin design thinking, Pak, sebentar saya share dulu. Saya buka di sini. Nah, prinsip design thinking yang kedua itu adalah ketika kita mau diskusi problem solving, kan design thinking itu adalah metode problem solving ya. Itu adalah yuk open minded. Jadi open minded semua. Gitu ya. Saling berbincang apa adanya, playful, optimistic, dan bold interaction among stakeholders involved in activity. Karena saya pernah Pak, di salah satu yang saya bantu, gapnya tinggi banget, akhirnya kita coba iseng gabungin apa? BOD-1 dengan working level yang paling bawah gitu ya. Dengan design thinking, dengan satu rules bahwa ya semuanya harus bisa menerima pendapat orang lain dengan beberapa rules-nya. Ada rules-nya apa khusus gitu yang kita buat. Sehingga apa? Pada saat mereka diskusi, menentukan satu solusi dari problem, itu bisa selesai, Pak. Nggak ada lagi gap antara culture, gap antara usia maupun jabatan pada saat itu. Pada saat design thinking-nya ya. Sampai ada yang bilang gini, waduh, ini sejam lagi ya design thinking-nya ya. Wah, besok masih aman kan Pak? Saya masih kerja kan Pak? Gitu, saking gitunya. Karena saking bold-nya pada saat design thinking-nya gitu ya. Setelah selesai nanti emang balik lagi ya. Tapi ketika dibiasakan terus-menerus, ini jadi
Mantap, Pak. Kenapa? Karena memang benar kalau kita ngomongin indicator formation, kalau kita ngomongin culture, udah kayak gini Pak bentuknya, Pak. Gitu ya. Yang berat itu kan di sini ya. Kalau ini udah di hack gitu ya, dengan design thinking dan growth mindset itu aman. Kenapa growth mindset jadi penting, Pak? Growth mindset itu kebanyakan tuh berpikir bahwa ini harus sama yang muda. Benar nggak? Menerima kritik gitu ya. Open-minded. Itu adalah semua adalah definisi dari growth mindset. Saya buka lagi materi yang tadi, Pak, izin. Jadi tadi Mbak Ara juga sampaikan, menerima kritik gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita ngomongin growth mindset, orang-orang yang menerima kritik itu baper, berarti dia bukan growth mindset, Pak. Gitu ya. Saya akan coba buka sedikit saja, Pak, izin sebentar. Materinya agak banyak nih, berantakan biasa ya, Pak. Nah, ini Pak. Biasanya kan yang buat game berantem itu adalah yang senior nggak mau dikritik, gitu ya. Saya lebih tahu. Yang ini berarti dia ke sini masuknya fixed mindset. Gitu, Pak. Harus bisa dipindahin ke sini dulu, gitu ya. Dua-duanya. Anak muda ketika dia punya saran untuk perbaikan tapi idenya ditolak, ya, berarti ada setback. Kalau dapat setback, biasanya anak muda nyalahin, seek blame. Wah, ini nih seniornya nggak bener nih, nggak paham nih, gitu kan. Nggak boleh, harusnya persisten dan learning. Mungkin caranya yang salah, gitu Pak. Jadi design thinking growth mindset, gitu ya. Ini dua ini yang harus jadi prioritas, gitu ya. Dan tak kenal maka tak sayang, makanya biasanya yang di awal itu adalah tahu dulu, saya lebih ke growth mindset apa fixed mindset pakai assessment sederhana, gitu Pak. Dua ini yang harus itu. Mungkin sedikit saran itu aja mungkin Pak Diki. Luar biasa, ini menambahkan sedikit mungkin dari yang Mas Fatia sudah jelaskan secara rinci gitu ya. Kalau tadi pertanyaannya leader seperti apa sih gitu ya, leader seperti apa gitu. Ketika tadi Mas Fatia bilang design thinking dan growth mindset, saya setuju, saya sangat setuju gitu ya. Karena kunci dari tadi perbedaan generasi itu saling memahami tuh Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya tuh nggak ada yang salah dengan generasi gitu. Sebenarnya yang ada tuh adalah kita kurang memahami satu generasi dengan generasi yang lain. Sehingga pemahaman itu dulu yang perlu dibangun. Karena gini, ada yang melatar belakangi kenapa persepsi satu generasi dengan persepsi generasi yang lain berbeda gitu ya Pak. Contohnya misalkan pola pendidikan misalkan kayak gitu ya. Dulu kurikulumnya adalah kurikulum kurikulum. Ya, setuju Mas. Jadi empathize itu adalah yang paling utama, benar gitu ya. Karena itu tadi kunci dari kita mau mendengarkan apa perspektif dari orang lain gitu kan, lebih ke situ kan sebenarnya. Jadi pahami dulu bahwa adanya perbedaan istilahnya stigma sekarang ya. Sekarang kan dicap tuh generasi ini gini, generasi itu gitu. Generasi kolonial old school banget, generasi milenial dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang mendasari perbedaan preferensi, mungkin perbedaan cara berpikir, itu juga ada banyak hal. Contohnya misalkan latar belakang pendidikan. Dulu kurikulum misalkan Mas Fatia dan saya mungkin ya, kita satu generasi nih ya Mas kayaknya. Mungkin dengan kurikulum orang tua kita atau atasan kita mungkin berbeda gitu. Dulu masih teacher center. Jadi semua mendengarkan gurunya ngomong, didikte gitu ya. Kalau sekarang kan udah mulai, apalagi dengan yang sekarang masih SD kali ya, tematik gitu pembelajarannya. Itu aja udah berbeda. Artinya ada perbedaan cara kita belajar di edukasinya gitu ya. Ada belum lagi internet, social life dan yang sebagainya. Jadi artinya pahami dulu itu bahwa oke, awalnya harus terbuka dulu. Jadi punya growth mindset dulu menurut saya. Barulah kita mulai empathize gitu. Nah, growth mindset ini sebenarnya yang lebih bilang bahwa ke kita bahwa oke, saya tadi ada perbedaan begitu ya di empathize-nya gitu ya. Sehingga kalau sekarang kita cari-cari nih, leader seperti apa sih di future itu seperti apa? Yang pertama, dia punya komunikasi yang baik, open communication. Open communication itu nggak ada prejudice, Pak. Nggak ada prasangka bahwa si ini gini, si itu dari generasi itu dan sebagainya. Open communication dengan feedback culture. Maksudnya apa? Feedback culture artinya ketika ada yang tidak disenangi, misalkan Pak Patia tidak setuju dengan apa cara saya bekerja, maka disampaikan. Jadi bukannya bilang ke Mbak Ratih, si Ara nih kerjanya nggak bener banget dan sebagainya, atau malah tiba-tiba saya didemosi dan sebagainya gitu ya.
Ya, itu seperti itu Bapak Ibu, kurang lebih. Kemudian tadi growth mindset tadi sudah, saya hanya menambahkan saja dari yang Mas Patya, ditambah lagi komunikasi, dan juga sekarang musim ini nih Pak, emotional intelligence atau ada lagi compassionate leadership sekarang gitu ya. Ya itu balik lagi, compassionate itu apa maksudnya? Balik lagi ke empathy lagi, mungkin itu. Sehingga kalau misalkan tadi punya growth mindset, punya komunikasi yang baik gitu ya, kita mau ada perubahan gitu, menyatukan, mengkolaborasikan orang-orang akan jadi lebih baik gitu. Karena kita open kok komunikasinya, kita nggak baper kok. Tadi growth mindset yang 5 tadi yang saya share ya Bapak Ibu ya, yang nggak dikritik nggak baper gitu kan ya, melihat kesuksesan orang lain bukan ngedumel gitu. Karena kan kebanyakan kan gitu. Kenapa leader nggak bisa create leader? Karena ngerasa, oh kalau dia maju saya ditinggalin gitu. Padahal kan sebenarnya justru ketika kita mengembangkan orang lain sebagai leader gitu ya, maka nama kita juga terangkat. Artinya sebenarnya kita menyiapkan generasi leader yang lebih baru lagi. Mungkin itu tambahannya sih Pak. Mudah-mudahan menjawab gitu ya Pak. Bagaimana Pak Diki? Sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya? Terima kasih Mbak Ara sama Pak Budi, luar biasa. Cukup menjawab. Makasih. Terima kasih Mbak Ara dan Pak Patya. Baik. Ya, kasih ini lagi ya, kasih sumber-sumber lagi tuh di bawah, itu menarik. Video apa? Ya, ini ada pertanyaan di kolom chat Mbak Ara dan Pak Patya dari Pak Hasudin. Pertanyaannya adalah bagaimana untuk meretain karyawan dengan kondisi yang kurang kondusif saat ini? Ya, monggo Pak Patya maupun Mbak Ara. Ini yang saya bilang Pak, sebenarnya ini menarik, jangan-jangan Bu, PPM perlu buat nih how to become empathize leader gitu ya. Oh iya, how to become empathize leader. Karena gini, karena kalau Bapak Ibu lihat Simon Sinek ya, ada perbedaan leader yang baik dan tidak gitu ya, dan semakin relevan di dunia sekarang Bu, di mana ada WFH gitu ya. Kan beda ya. Kalau kita lihat orang di kantor gitu ya, kita bisa lihat, oh kamu nggak bagus, oke kamu gini, panggil kantor saya, kan gampang ya. Kalau di WFH kan susah, nggak bisa ditelepon terus, kan mungkin dia lagi sama anaknya atau apa gitu kan. Terus kalau di kantor, ayo semangat, kita bisa mencapai revenue ini dan lain-lain gitu kan. Kalau di WFH kan susah, ayo semangat, tiba-tiba ibu lagi sakit, kan nggak bisa ya. Semuanya different. Makanya kalau di Simon Sinek, Bapak Ibu, ini kalimat yang bagus banget. Ada perbedaan mendasar leader yang baik dan tidak, itu adalah di sisi empati. Ketika ada karyawan yang tidak perform, orang yang leader yang tidak punya empati, dia akan tanya, kenapa nih kok nggak perform? Itu yang keluar dari mulut si leader itu. Tapi kalau leader yang bisa berempatize, dia akan bertanya, kamu lagi ada masalah apa? Itu yang pertama keluar, gitu ya. Makanya mental health jadi penting Bapak Ibu. Pekerjaan ya kita nggak bisa pungkiri ya, saya nggak tahu apakah sama apa enggak ya. Lebih capek WFH kadang-kadang di beberapa hal gitu ya, jaga anak-anak dan lain-lain. Sebagai leader nggak bisa dengan cara yang sama gitu, empatinya ditingkatkan. Itu mungkin karena saya mengalami, Bu Ratih, Mbak Ara, banyak yang resign ya gara-gara saya nggak berempati gitu ya. Saya coba improve, oh iya memang nggak bisa sama. Alhamdulillah sekarang sedikit menurun ya rate resign-nya. Mudah-mudahan saya bisa terus berkembang menjadi leader yang bisa empati ke tim saya ya. Bismillah. Nah, ya mungkin saya sedikit aja menambahkan. Saya setuju karena tadi di saat kondisi pandemi seperti ini, mungkin gini ya, bukan pandemi saja sebenarnya itu udah mulai jadi concern tadi kan kata Mas Patya bilang ya, kata Pak Patya bilang. Tapi semakin ketika pandemi ini, apalagi kita berjauhan, setiap hari ketemunya device terus gitu ya, on terus, laptop nyala, HP nggak boleh ini juga, nggak boleh mati juga gitu ya, dan kita kayak komunikasi sama mesin gitu ya, lack of interaction dan sebagainya. Tingkat stresnya tinggi loh Pak. Kita survei kan gitu. Ada 80% responden kami tuh merasakan gejala stres dari sedang ke tinggi. Artinya itu tadi dibutuhkan tuh mungkin tanya dulu benar kata Pak Patya, gimana kondisinya saat ini dan sebagainya sebelum bisa masuk ke dalam misal itu tadi ya, apa namanya. Jadi sekarang tuh mungkin gini ya Pak, Bu, retain-nya gimana sih gitu ya. Retain-nya adalah komunikasi, gimana caranya gitu ya. Jujur, saya juga tidak punya tips apa namanya ya. Ini komunikasinya kalau virtual seperti ini gitu ya. Karena mungkin di masing-masing berbeda. Mungkin ada yang
kerjanya memang work from home jauh-jauhan, ada yang langsung ketemu gitu ya. Maka intinya satu, komunikasi gitu ya, komunikasikan lagi. Balik lagi ke empathize tadi. Dengan komunikasi itu kita tahu gitu. Kalau misalkan kalau kita ketemu, kita kan bisa lihat dari raut muka, dari gerak-gerik gitu ya. Kalau misalkan nggak ketemu nih kan kayak gimana? Kecuali nanya gitu. Kecuali nanya. Oleh karena itu komunikasi jadi satu solusi yang penting juga untuk bertanya gitu ya. Maunya misalkan bukan hanya saja ini ya, ini itu dan directing lah sifatnya, tapi mungkin juga ditanya aspirasinya seperti apa. Mungkin itu Bapak Ibu. Terutama itu tadi mental health juga perlu dipertimbangkan. Jadi komunikasi yang lancar, jadi tidak hanya satu arah tapi juga dua arah. Jadi aspirasinya. Dengan seperti itu mudah-mudahan sih retain bisa biasanya nih yang resign yaitu karena tadi ya, karena merasa nggak didengar, mau ngomong juga mungkin jauh sekarang gitu, ketemu juga jarang dan sebagainya. Mungkin itu ya. Oke, baik Pak Fathia dan Mbak Ra, terima kasih. Semoga menjawab ya Pak Asudin ya, menjawab pertanyaannya, penjelasan dari Mbak Ara dan Pak Fathia tadi. Baik, kita buka lagi sesi tanya jawabnya. Barangkali Bapak Ibu ingin bertanya, monggo raise hand. Silakan bisa memanfaatkan fitur raise hand kalau ingin bertanya. Ya udah mau maghrib Bu, jadi udah mau maghrib ya. Oke, baik. Kayaknya nih satu lagi, kayaknya Pak Fathia ya. Satu pertanyaan lagi di kolom chat ya, Mbak Ara dan Pak Fathia ya. Satu lagi dari Ibu Afri. Menurut Mbak Ara dan Mas Fathia, bagaimana kita mengelola SDM yang bahkan kurang memiliki achievement drive, sehingga bahkan berpikir untuk maju dan berinovasi pun terhambat. Nah, kami bekerja di lembaga kemanusiaan saat ini. Apakah ada treatment yang paling sesuai untuk SDM seperti ini, selain mungkin demosi atau penyelesaian hubungan kerja? Itu mungkin pertanyaan terakhir ya, Pak Fathia ya, sebelum maghrib. Silakan. Demotivasi ya, bahwa kurang memiliki, saya baca dulu ya Bu. SDM kurang memiliki achievement driver sehingga bahkan berpikir untuk maju. Oke. Sebenarnya ada dua Bu, growth mindset jadi penting, misalnya jadi penting, ada satu lagi, purpose. Gitu ya. What is your purpose? Tadi kita singgung Simon Sinek, dia bikin namanya Golden Circle gitu ya. Purpose itu yang membuat kita bergerak terus Bu, gitu ya. Kalau di kemanusiaan, lembaga kemanusiaan, harusnya purpose-nya clear. Aku pengen bikin semua orang itu bisa hidup bahagia dan sehat, gitu ya. Nah, ketika itu jadi purpose dan tersampaikan ke semua insan yang ada di sana, maka ketika mereka bangun, saya bangun dari tempat tidur, berarti saya sudah oke, gua akan mulai langkah gua pertama kali di hari ini untuk mendekatkan saya ke mimpi saya, untuk bantu semua orang bisa makan, membuat semua orang bisa bahagia gitu. Nggak mungkin demot Bu, nggak mungkin demot. Cuman memang the problem is kalau kita ngomongin Golden Circle ya, why, how, what. What itu adalah barangnya. Semua orang tuh tahu. Hampir semua orang tahu, oh ini produknya kemanusiaan, misalkan infak sedekah atau apapun itu gitu ya. How itu udah value-nya, dan ketika masuk ke how, beberapa aja orang yang tahu, bahkan di perusahaannya. Why? Hanya sedikit orang yang tahu gitu ya. Makanya as a leader, you have to merimain lagi purpose perusahaan gitu ya, sehingga jadi purpose karyawannya, yang akhirnya demotivasi jadi berkurang, ditambah yang tadi berempati dan seterusnya. Mungkin itu kayak dari aku, Bu Rati. Rasanya kita punya referensi yang sama, Mas. Bacaannya sama nih. Mbak tadi pas langsung ada pertanyaan kayak gitu dan dalam lembaga kemanusiaan, saya langsung kepikirannya itu tadi Simon Sinek yang Your Why itu ya, Find Your Why ya. Nah, itu bukunya. Ya, itu tadi Golden itu mungkin Bu Apri yang bisa dicari. Saya setuju sekali. Saya cuma mau ngafirmasi aja bahwa iya, saya juga setuju bahwa itu balikin lagi ke purpose-nya apa gitu ya. Kemudian digaung-gaungkan terus ya, dan diceritakan lagi. Mungkin ini kalau dari segi leadership culture-nya ya Bapak Ibu ya. Ternyata gitu ya, morning briefing yang mungkin sebagian besar udah ditinggalkan oleh beberapa organisasi ketika pandemi ini menjadi
penting lagi gitu. Morning briefing gitu. Karena apa, kita kan kerja masing-masing, oke gitu ya. Oke, sekarang akhirnya kita seminggu sekali ketemu gitu ya, di hari Senin biasanya, atau hari ada yang mungkin di hari Jumat juga ketemu dan sebagainya, hanya untuk apa, mengingatkan gimana kabarnya kamu gitu ya. Tadi melatih empathize ya gitu ya. Gimana kemudian mungkin progres kerjanya. Tapi selain itu juga adalah itu tadi, purpose kita diinikan lagi gitu ya, dikuatkan lagi. Sebenarnya kita mau ngapain sih, terutama di lembaga kemanusiaan gitu ya. Yang mungkin saya punya histori kerja di lembaga kemanusiaan juga, setiap di pagi itu cerita dari orang yang cerita bagaimana mereka menghidupkan purpose-nya gitu ya, dari leader kita, itu menginspirasi kita untuk oh ya gitu ya, seperti itu ya gitu ya. Nah, artinya dijalankan aja terus purpose-nya, how-nya, what-nya kan orang lain tahu gitu ya. Jadi purpose how-nya itu ada di dalam diri. Mungkin gitu. Itu Bu. Oke, terima kasih Mbak Ara maupun Pak Fathia. Nah, mungkin rasanya ini pembahasan yang cukup menarik dan mungkin nggak akan habis ya kalau kita open discuss terus, akan kita buka sesi tanya jawab terus. Nah, mungkin nanti kalau Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, masih penasaran dengan tema ini, mungkin bisa langsung mengirimkan email atau mungkin bisa kontak Pak Fathia atau Mbak Ara barangkali ya, gitu ya. Oke. Ya, jadi mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin sesi tanya jawab kita akhiri ya, Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Ara maupun Pak Fathia atas paparan yang disampaikan sore ini. Gitu. Baik, kepada Mbak Ara maupun Pak Fathia, barangkali bisa menyampaikan closing statement untuk sore ini. Bisa Mbak Ara terlebih dahulu atau Pak Fathia terlebih dahulu untuk menyampaikan closing statement di Pojok Pintar Manajemen kali ini. Oke, mungkin saya dulu ya Kak ya, Mas. Untuk mungkin dari saya tadi balik lagi ke ternyata yang dibutuhkan pemimpin karakter atau perilaku pemimpin yang dibutuhkan gitu ya ketika masa recovery ini adalah bagaimana mereka memfoster atau mendorong learning dan inovasi, dan tidak akan terwujud kalau tidak dimulai dengan growth mindset, baik growth mindset dirinya maupun timnya. Mungkin itu saja kalau dari saya. Jadi mulai dengan growth mindset dan kemudian dorong learning dan inovasi sehingga tadi menghasilkan impact bagi organisasi untuk bertahan terus sampai akhir. Baik, terima kasih Mbak Ara. Kalau dari Pak Fathia barangkali Pak. Inovasi, learning itu vehicle ya Bapak Ibu ya, untuk mendapatkan sesuatu yang berimpact untuk perusahaan gitu ya. Tapi as a leader, pembahasan nanti kita lakukan itu mulai dari empathize ya. Hanya leader yang mampu mengerangkul para bawahannya lah yang bisa meningkatkan potensi maksimal di bawahannya untuk bisa belajar dengan baik, membuat inovasi yang baik gitu ya. Jangan lupa ini juga manusia juga di bawah kita gitu ya. Mereka punya kebutuhan juga. Jangan lupakan itu, insya Allah kalau kita bisa merangkul mereka, sama-sama kita bisa bangun bangsa ini jadi lebih baik lagi. Mungkin itu kali Bu Ratih. Terima kasih Pak Fathia. Tapi bagaimanapun juga ya, pemimpin merupakan sosok yang memang sangat berperan secara signifikan untuk dapat mendorong pembentukan budaya berinovasi ya, Mbak Ara maupun Pak Fathia ya. Kembali lagi ke organize dan execute-nya gitu ya Pak Fathia ya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Fathia dan Mbak Ara. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua terpuaskan dengan paparan sore ini. Dan semoga melalui kegiatan hari ini, semangat pantang berhenti berkarya akan terus menyala. Dan seluruh hal baik yang sudah terjadi akan terus berkembang. Oke. Terima kasih Pak Fathia dan Mbak Ara untuk sharingnya sore ini. Sangat bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Terima kasih banyak. Oke, Bapak Ibu semua jangan leave terlebih dahulu karena untuk mendapatkan materinya Bapak Ibu bisa mengisi feedback terlebih dahulu dengan melakukan scan barcode dari layar Bapak Ibu semua. Mohon bisa men-scan untuk memberikan feedback kepada kami karena nanti materi akan kami berikan, akan kami sampaikan setelah Bapak Ibu memberikan feedback kepada kami, gitu ya.
Oke, kembali lagi saya ingatkan nanti Bapak Ibu yang memberikan feedback terbaik akan mendapatkan voucher 25% untuk e-magazine gitu. Oke. Ya. Berikut ini kegiatan HCNC ya Bapak Ibu ya, Human Capital National Conference 2021 yang mana akan segera hadir Bapak Ibu ya. Tadi penanya terbaik akan diumumkan oleh tim kami, akan dihubungi, akan mendapatkan 100% ya, akan 100% potongan diskon gitu ya untuk mengikuti kegiatan HCNC ini ya. Selain pembicara yang keren dan kaya akan insight menarik, tahun ini akan sangat spesial karena metode game-based webinar dan gamification yang akan diterapkan di HCNC tahun ini. Penasaran Bapak Ibu? Ya, saya akan scan barcode ya untuk tahu detail acara seperti apa. Oke. Nah ini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tertarik, berminat dan mungkin berkenan untuk bergabung di PPM Community kami, ada HCM, ada LTD, Leadership and Talent Development, ada Operation Excellence, ada Innovation, ada Governance, Risk and Compliance. Monggo silakan bergabung di dalam community kami. Ya, bisa follow us juga di Instagram kami, di Twitter, ya. Silakan kalau mau mengetahui produk-produk PPM atau kegiatan-kegiatan kami bisa mengikuti di media sosial kami. Ya, baik, rasanya sudah cukup sudah mau maghrib, sudah maghrib malah ya, tidak terasa sudah 2 jam kita bersama. Di akhir acara hari ini kami mengucapkan terima kasih ya atas keterlibatan dari berbagai pihak, terutama pembicara, kemudian Bapak Ibu, hadir Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan oleh Pak Fathia dan Mbak Ara tadi, dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan hari ini. Mohon maaf jika terdapat salah kata dalam saya memandu acara ini. Saya Ratih, di sini saya selaku moderator, undur diri. Sampai jumpa di kegiatan BPM berikutnya. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali, selamat beribadah, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore semuanya.